Nah, terkait saya tidak peduli lagi saat ini orang Kristen menjelaskan imannya, karena bagi saya mendengarkan penjelasan umat Kristen lebih baik saya parkir 12 macam di komal orang lah. Kenapa? Saya belajar kekristenan itu mending kepada para scholar. Saya mending nonton Verbum Veritatis, mending saya nonton Bambang Nursena daripada mendengarkan orang Kristen yang ada di komal ini menjelaskan iman mereka. Karena setiap mereka punya parameter sendiri-sendiri dan punya penjelasan sendiri-sendiri. Jadi buat apa tiap hari saya mendengarkan ocehan mereka? Nah, tapi kalau mereka tadi menjelaskan contoh ya, saya Uniriva, saya dari Ortodok. Oh ya, menurut data Ortodok Tritunggal ini begini. Nah, itu saya butuhkan itu ilmu itu ya. Kita hargai itu. Nah, ini karya ilmiahnya jurnal dari STT Ortodok Uni, bahwa di Ortodok ini Tritunggal itu artinya gini. Itu ilmu. Tapi kalau menurut saya siapa lu? Ya Allah. Saya aja, dosen saya aja masih saya bantah loh. Tahu nggak kalian, dosen bukan main lagi dari Kairo, dari mana-mana dia ya. Ngomong aja sama saya nggak pakai data, saya bilang, Pak dosen, saya nggak terima dulu Pak dosen. Mana datanya Pak dosen? Ini kalian yang tidak pernah belajar, naik ke komal disuruh bertanya, malah menjelaskan pada data. Ya, ini namanya kami mengizinkan penyesatan dan pembodohan di komal Islam. Kalian tuh bertanya saja. Selagi saya ada di sini, saya senang sekali ditanya sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengizinkan orang bertanya kepada beliau yang menyatu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu akhlak kami umat Islam, bertanya tentang Islam. Lanjut Salif. Kita sapa dulu nih ya. Selamat sore Iva dong kalah sama Westrum. Halo. Ya, Kristen Bang. Ya, Kristen. Oke, saya mau bertanya, dasar kebenaran itu yang dimaksud, maksudnya kebenaran itu yang dimaksud Allah itu apa? Dasarnya dalam Islam apa? Macam ukuran bahwa kita kan tuduh menuduh nih agama ini. Lepas itu dasar dia untuk kebenaran itu apa? Kalau dalam Islam. Abang ini Kristen ya? Abang ini Ya. Kristen. Abang Kristen, oke. Bang, kalau kita bicara, coba kita jangan bawa agama dulu, kita masuk ke ranah akademis dulu ya. Definisi kebenaran dulu ya. Kebenaran itu apa sih? Statement kebenaran itu adalah statement yang apabila diucapkan itu terbukti sesuai dengan yang distatementkan. Contoh, kalau saya bilang saya ini adalah istrinya Pak Jokowi, maka saya bisa buktikan. Mana buktinya? Maka kalau saya tunjukkan surat nikah saya sama Pak Jokowi, maka saya benar istrinya Pak Jokowi, bukan? Iya, benar. Benar nggak? Tapi kalau saya bilang saya istrinya Pak Jokowi, tiba-tiba saya nggak bisa tunjukkan bukti kalau saya ini istrinya Pak Jokowi, maka saya itu bisa sebagai seorang pendusta, bisa membawa kabar syubhat, adalah orang yang belum bisa membuktikan diri bahwa saya menikah Jokowi. Nah, itu dulu teori kebenaran coherence. Artinya gini, apa yang diucapkan sesuai dengan realitas. Nah, jadi kalau kita belajar dalam ini masuk dalam tataran ilmu pendidikan ya, karena saya backgroundnya itu prodinya pendidikan agama Islam dan pindah prodi ke komunikasi penyiar Islam. Jadi saya mempelajari beberapa SKS itu tentang teori-teori kebenaran. Nah, salah satu teori kebenaran itu adalah kebenaran coherence, namanya itu sesuai dengan kenyataan, maka bisa dikatakan benar. Nah, ketika Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, Bang, absolut. Beda dengan baik ya, baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Nah, jadi kenapa kami mengatakan Al-Quran itu adalah kebenaran? Karena statement-statement di Al-Quran itu, abangku, itu memuat dua dimensi, Bang. Dimensi beyond logic atau di luar nalar, yang mana di situ informasi yang berkaitan tentang ketuhanan. Halo? Surat saya jangan dipotong dulu ya. Nah, yang kedua adalah dimensi yang logik. Dimensi logik ini maksudnya adalah hal-hal yang bisa kita nalarkan, bisa kita pikirkan, bisa kita renungkan dan kita amati. Nah, bahkan Al-Quran sendiri tidak bisa dikatakan doktrin, karena kalau doktrin ini adalah ajaran manusia yang dianggap benar, yang tidak perlu diuji tapi dipercayai kebenarannya. Tapi Al-Quran adalah perkataan Tuhan yang bahkan Tuhan sendiri minta kita untuk uji sepanjang hidup, sepanjang masa. Makanya dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang memuat seperti
mengerti? Afala yatadabbaru, apa kalian tidak mengobservasi? Apa kalian tidak mengamati? Afala yataqilun, apa kalian tidak memikirkan? Afala yatafakkaru, apa kalian tidak memikirkan dan tidak memiliki akal? Artinya ketika Allah memberitahukan informasi, salah satunya contoh ya, bahwa ini adalah Muhammad adalah hanya seorang rasul, dia adalah seorang nabi, dia bukan bapak di antara kalian. Ternyata betul, tidak ada satupun anak, kalau dalam tradisi Islam dan Yahudi ya Pak, anak itu dari keluarga laki-laki. Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki yang punya keturunan, kecuali ternyata Nabi Muhammad punya anak laki-laki, anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak lagi, maka Allah berbohong. Tapi ketika Allah katakan Muhammad itu bukan bapak siapapun di antara kalian, maksudnya adalah tidak ada satupun nenek moyang yang sampai kepada Nabi Muhammad melalui jalur nasab anak laki-laki gitu. Ya, habaib itu kan dari jalurnya Sayyidah Fatimah tuh. Nasab dalam Islam kan laki-laki. Maka apa yang disampaikan oleh Allah itu betul, relevan dengan realitas. Begitu juga ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang siddiq, orang yang fatanah, orang yang amanah. Dikatakan klaim seperti itu. Ternyata realitasnya tidak ada satupun karya ilmiah atau riwayat atau sejarah atau informasi yang bisa membuktikan Nabi Muhammad itu pernah satu kali berbohong seumur hidupnya. Tapi kalau kami ditanya, bisa nggak Unirifa membuktikan tokoh-tokoh Bible itu berbohong? Saya bisa buktikan Yakub berbohong, Yesus berbohong, Paulus berbohong. Maka secara teori kebenaran mereka gagal sebagai orang pilihan. Ya, apalagi mereka gagal sebagai orang kudus. Lukas pasal 1 nomor 70. Karena orang kudus bagaimana mungkin bisa berbohong? Bagaimana mungkin nabi-nabi dalam kisah Bani Israel itu semuanya kudus? Masa ngambil bini orang dibilang kudus? Masa bertelanjang dibilang kudus? Masa bersundal dibilang kudus? Nah, kalau Nabi Muhammad dibilang maksum, artinya terjaga dari perbuatan maksiat, maka tunjukkan kepada kami, ada nggak bantahannya? Maka realitas konkretnya Nabi Muhammad secara literasi tidak pernah menunjukkan ada terbukti bermaksiat kepada Allah. Maka di sini yang disebut dengan kebenaran mutlak. Sama ketika di dalam Al-Quran dikatakan Kul huwallahu ahad. Ketika statementnya Allah itu satu, kami tidak mengingkari sebagaimana kalian umat Kristen yang mengatakan Tuhan kami satu tapi ada tiga. Itu namanya munafik. Bilangnya satu tapi tiga, bilangnya tiga tapi satu. Nah, kalau di Islam ketika kami katakan Tuhan kami satu, yang mana satu? Kami bisa sebutkan satu-satunya ya Allah. Tidak ada perdebatan di antara kami. Ini yang namanya relevan. Ini yang namanya kebenaran sesuai dengan realitas. Begitu kurang lebih Bang. Silakan dielaborasi pertanyaan. Oke, tapi itu kan semua pendapat kamu saja, bukan asal dari ajaran para nabi, betul kan? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Itu semua hanya pendapat. Ini saya menggunakan bukan hanya sekedar pendapat Bang, Ya. hasil pembelajaran saya dari apa yang dimaksud dengan teori kebenaran dan apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri sesuai dengan definisi Bang. Saya jelaskan. Kalau Abang bilang pendapat, Abang bertanya kepada saya, Roman tolong tolak ukurnya mana? Roman, Teriak-teriak. Guk guk guk. tolong ya, jangan jadi binatang. Tolak ukurnya apa yang saya ucapkan ini bisa nggak kamu bantah? Tolak ukurnya di mana? Semua bisa Apa yang saya ucapkan mengklaim bisa nggak bahwa kamu dia- bantah? bahwa pernyataannya benar. Gini, kamu tanyakan tolak Gitu loh. ukur. Saya tanya, saya kasih. Kamu ini gimana sih? Saya lagi diskusi sama Westron. Kamu masuk motong-motong, nggak beradab. Nanas. Lalu kamu karena tanya langsung Rifa saya jawab. bilang Apa bahwa tolak ukurnya? Saya tanya. Kamu bisa bantah nggak? Rasul-rasul Kristen itu pembohong. Di mana? Iya, Yakub Dari pembohong. mana Yakub kamu penipu. bisa Oke, mengatakan bahwa ada mereka dalilnya. pembohong, menuduh mereka pembohong? ada dalilnya Buktikan. di kitab kamu. Ya. Oke, saya buktikan. Goldian, tolong Dek bantu Uni buka mic dulu. Uni lagi di dapur. Uni tadi cari sinyal. Uni nggak bawa handphone satu lagi. Kamu lihat kamu di kitab kamu, Yakub itu menipu saudaranya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan anak ya. Bahkan Yakub itu dalam literasi orang Yahudi dikatakan penipu. Oke, saya tunjukkan ayatnya dulu ya, bentar. Ya memang itu Roman, benar. kamu nggak Itu sopan. memang sebuah Aduh, tindakan ini si penipu. Roman ini apa sih udah diizinkan ngomong motong-motong, giliran mau tadi minta data, giliran tunjukkan data malah. Kamu jangan kurang ajar gitu dong, Roman. Dikasih tempat malah kurang ajar. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh.
Kamu kan dikasih hak bicara tadi barusan. Bahkan kita nggak marah, kamu nggak di-kick. Tapi Mbok Yo kalau udah diizinin motong ya jangan keterusan. Kan kamu bertanya, kita harus jawab dong. Oke, silakan. Kalian itu walaupun nggak punya adab, minimal kalian udah dikasih Silakan tempat loh di dilanjut. komal Islam loh. Tar. Kejadian 27. Yakub diberkati Ishak seharga anak sulung. Itu nih ya perikopnya nih ya. Halo nih. Iya, jadi di situ si Yakub ini menipu bapaknya Ishak. Iya betul. Di ayat itu si Yakub ya Nabi Yakub alaihissalam, astagfirullahaladzim, Nabi Yakub saya berlepas diri menuduh Nabi Yakub menipu ya. Orang Kristen aja yang menuduh. Nabi Yakub di situ dikatakan bersekongkol dengan ibunya Ribka untuk menipu bapaknya Ishak yang sudah tua untuk mendapatkan hak kesulungan Esau. Jadi dia pura-pura jadi Esau. Bahkan Ishak sendiri mengatakan, adikmu telah datang kepadaku menipu. Itu ada nanti kata si Nabi Ishaknya. Coba baca. Ya. Sahut bapaknya, berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Nanti ada di bawah-bawahnya itu. Nah itu kalau mau dalilnya dibaca dulu Bang. Ini ayat spesifiknya aku lupa bentar, tapi ada di situ itu. Ya. Nanti lanjut. Tetapi mendengarkannya nanti berkatalah ketika kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor. Lanjut itu tuh dia bersekongkol itu sama Ribka tuh sampai ke bawah itu. Maka orang kata Yakub itu sendiri kan artinya tuh menumit menurut orang Yahudi, bahkan dikatakan penipu. Mungkin aku yang buka literasinya lah, soalnya spesifiknya ayatnya ada di situ Bang, ada di situ. Jadi tahu nggak maksud daripada ayat itu dipaparkan dalam kitab suci? Sebentar Roman, sebentar. Saya tidak peduli maksudnya, yang penting di situ saya membuktikan Yakub itu menipu. Saya nggak peduli maknanya menurut kalian Kristen, apa peduli buat saya? Saya kan, kamu tadi kan minta melakukan tindakan sebentar penipuan, dulu. bersekongkol dengan ibunya. Ya udah, Tapi, kalau begitu saya benar dong. iya, Ya memang udah, benar. kalau gitu saya benar. Memang benar itu. Tapi Ya nah, udah, ya sudah kalau begitu saya benar. Kamu bantah apa? Yang kamu bantah tuh apa? Ya. Kamu mau buat Yakub dengan menjelaskan kenapa dia menipu? Buat apa kami peduli? Ya, nah yang kedua, Tuhan kamu menipu. Buka Lukas 24 ayat 46 Bang. Ini Tuhan kamu menipu nih. Lukas 24 46. Ah, ini Tuhan kamu nipu nih. Pertama Yakub, ya dituliskan Yakub itu penipu, ya menipu saudaranya, menipu bapaknya untuk mendapatkan hak kesulungan. Kedua, Tuhan kamu sendiri menipu banyak orang. Lukas pasal 24 nomor 46. Parameter kebenaran yang saya sampaikan itu gagal kalau kalian bisa bantah, oke? Kalau kalian nggak bisa bantah, maka bercokollah pernyataan saya ini sebagai parameter, sebagai fakta kebenaran yang menyakitkan buat kalian tuh. Coba kamu baca tuh Roman. Dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 46, Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, di mana itu tertulis? Kalau tidak ada tertulis dalam kitab para nabi, dalam kitab Taurat, maka Tuhanmu berbohong. Atau ayatnya ada tapi hilang. Ya dua itu aja sih. Silakan diselamatkan Tuhanmu dari tuduhan saya. Berikan data alasan kenapa itu tidak pernah ada dalam kitab sebelumnya. Hilangkah? Kalau hilang tunjukkan datanya. Kalau enggak ya udah Tuhanmu berbohong. Itu aja. Silakan. nah, sebenarnya banyak nubuat-nubuat tentang kematian Yesus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kita juga bisa secara sederhana ya, secara gamblang kita bisa melihatnya. Ibaratnya Yunus yang berada di perut ikan 3 hari 3 malam itu menggambarkan Yesus yang turun ke liang kubur 3 hari 3 malam, lalu dia kemudian bangkit. Nah, tapi sebelumnya saya mau kembali lagi ke Yakub tadi. Nah, memang Alkitab menuliskan bahwa Yakub pernah melakukan tindakan penipuan kepada papanya, dan dia bersekongkol dengan ibunya ya. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Tetapi tentulah itu dituliskan bukan untuk mengajarkan orang untuk melakukan penipuan yang sama atau mungkin yang lebih hebat dari sana, bukan, melainkan bahwa kitab suci secara jujur menceritakan
kronologi kehidupan dari para nabi itu. Dan itu maksudnya supaya itu menjadi satu contoh. Dan kita bisa melihat secara singkat ya, kita bisa melihat ketika Yakub melakukan tindakan penipuan satu kali kepada papanya, maka di kehidupan dia di kemudian hari, dia ditipu anaknya satu kali, dia ditipu oleh pamannya satu kali. Jadi satu kali dia melakukan penipuan, dua kali dia mengalami akibatnya. Nah, ini menjadi satu pelajaran moral supaya orang-orang umat-umat Tuhan bisa belajar bahwasanya setiap orang yang melakukan kesalahan, tindakan penipuan, pastilah dia tidak luput dari hukuman Allah. Kan gak nyambung. Kamu nggak Ini jadi nyambung. satu pelajaran. Ya, kedua kamu nggak nyambung. Kedua kamu berarti artinya kamu mengakui narasi Bunda Uni Rifa ya. Berarti kamu akui ya, nggak bisa bantai ya. Ya memang itu dituliskan, memang itu dituliskan. Mungkin saya masuk, udah kepanjangan ya. Saya sudah bersabar menunggu kamu menjelaskan. Saya di sini secara letterlek menunjukkan bahwa dalam kitab kalian itu, para tokoh-tokoh kitab kalian itu kelakuannya tuh mengerikan, ya. Ada yang mengambil bini orang, ada yang menipu kakaknya demi untuk hak kesulungan, ada yang bahkan disuruh bersundal, bahkan Tuhan sendiri yang suruh. Ada yang telanjang bulat 4 tahun, ya saya Tuhan sendiri yang suruh. Banyak kelakuan-kelakuan amoral yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam kitab kalian. Dan bahkan diantaranya adalah para nabi mereka itu ya. Seperti Daud, Yesaya, Hosea, itu nabi tiga-tiganya. Nah, permasalahannya di sini ketika kalian ngeles dengan mengatakan, iya kitab kami tidak mengajarkan. Dengan tidak dihukumnya Yakub yang menipu itu, tapi ketika Uza tersenggol bait Tuhanmu membunuhnya di tempat. Ketika Onan yang nembak luar, Tuhanmu membunuh di tempat. Ketika anak kecil Yesaya 14:12 ya, ayat 21-14, di mana dibunuh oleh Tuhanmu karena dosa nenek moyang mereka. Mereka nggak bersalah sama sekali. Menunjukkan ini adalah gambaran dari Tuhan yang aneh. Atau maaf kalau ini sifat manusia, ini manusianya udah psikopat loh. Giliran penipu nggak dihabisi nyawanya, giliran ngambil bini orang nggak dibunuh. Padahal dalam kitab Imamat pasal 20 nomor 10, orang yang berzina itu dia harus mati. Tiba-tiba Daud berzina sama bini orang nggak dihabisi nyawanya, malah yang dibunuh adalah anak hasil jinanya. Kemudian ketika Yakub menipu hak kesulungan, malah keturunannya malah dijadikan keturunan pilihan. Hasil menipu itu malah keturunannya jadi keturunan pilihan. Ini Tuhanmu yang saya kritisi sekarang. Cara Tuhanmu memilih bangsa ini dari mana? Kok malah seorang penipu, nenek moyang Tuhanmu itu kok malah seorang penipu? Kenapa nenek moyangmu adalah seorang pesundal yang bersundal dengan dengan perempuan yang adalah bini orang? Kenapa kok seperti ini? Mengerikan sekali. Memang tidak ada di situ, wahai orang-orang Kristen. Menipulah Daud ngambil bini orang, kamu nggak tahu. Ya, Bahkan Tuhanmu sendiri yang memberikan bini orang kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7-8. Bahkan Hosea disuruh bersundal. Kamu nggak tahu dalam Hosea pasal 2 nomor 1, Tuhan memerintahkan pada Hosea untuk bersundal menghasilkan anak-anak sundal. Jangan bilang itu menikahi pesundal loh. Mengawini seorang perempuan sundal. Mengawini di situ Bedakan menghasilkan bersundal anak-anak dengan- sundal. Bedakan bersundal. Menghasilkan dengan anak-anak sundal itu ngapain? Ya, perempuan Kalau sundal. dia menikah halal berarti dia nggak. Ya kalau dia menikah halal berarti anaknya nggak anak sundal lah. Kamu baca ayat itu. Menghasilkan anak-anak sundal. Menghasilkan anak-anak sundal itu apa maksudnya? Anak tanpa pernikahan, anak persundulan. Masa anak hasil pernikahan namanya anak sundal? Atau mentang-mentang kamu nikah sama pesundal terus anakmu jadi pesundal gitu? Jadi kalau anak pesundal semua anak jadi anak pesundalan gitu? Aneh ini. Bukti kalau Hosea di situ disuruh segini papap hoba-hoba kaitan tanpa perkawinan, di situ diperintahkan hasilkan anak-anak sundal. Bagaimana bangsa Israel yang gagal dan kegagalannya mematuhi hukum-hukum Tuhan, dia lebih lagi semakin liar begitu. Itu Nah, ada kayak gitu. Justru di kitabmu suatu cara diajarkan kalau orang berdosa itu akan Allah. diampuni Tuhanmu. Itu cara mengkomunikasikan Justru- Allah untuk cara menyampaikan komunikasi maksudnya kepada bangsa Israel, Brother, supaya mereka tahu brother. betapa mereka telah menyedihkan Ini kamu ngomong. hati Allah.
Kamu ngomong dasarnya apa? Kamu ngomong dasarnya apa coba? Yang Ya, ngajarin itu. kamu begitu siapa? Peloko suntur. Itu Apa? itu sebuah penggambaran untuk menyampaikan pesan Penggambaran. betapa bangsa Israel telah. Penyampaian pesan. Iya, itu bentuk komunikasi Justru Tuhan. braderku, tunggu braderku, dengar ya. Justru di kitabmu itu sedang mengajarkan bahwa kalau ada orang yang bersundal dengan bini orang gak dihukum Tuhan. Kalau ada yang menipu maka dia kan jadi orang pilihan. Kalau dia adalah orang yang punya bini 4 maka keturunannya jadi orang pilihan. Justru seperti itu penggambaran Tuhanmu. Justru Tuhanmu lebih identik dengan orang-orang jahat. Ya saya disuruh telanjang bulan 4 tahun. Ini loh, seolah-olah Tuhan menggambarkan bahwa dirinya suka dengan ketelanjangan. Buktinya dia menciptakan Adam dan Hawa kan telanjang bulat tuh. Ketika dia tahu malu malah diusir gara-gara makan buah pengetahuan baik dan buruk. Justru ketika Yakub itu menipu dia jadi umat pilihan keturunannya. Justru ketika Sarai mengusir Hagar yang adalah budak dengan Ismail karena nggak berbagi warisan, Tuhanmu malah benarkan, malah dijadikan anaknya pilihan. Kan ini Tuhan berpihak kepada kejahatan semua dalam kitab kalian. Malah kalian bilang pula Tuhan mengajarkan supaya kami nggak kayak gitu. Justru dengan tidak dihukumnya mereka itu Tuhan kalian membenarkan perilaku mereka. Tiba-tiba Tuhan kalian mati untuk membebaskan orang-orang jahat dari dosanya, memvalidasi lagi bahwa Tuhan kalian tuh berpihak kepada para penjahat bukan kepada para korban. Nah, sekarang mungkin boleh nih saya jelaskan ya. Saya jelaskan bagaimana kitab suci itu memberikan satu keterangan secara kronologis dan jujur, sejujur-jujurnya. Karena memang itu dimaksudkan untuk manusia yang lemah dan penuh kecenderungan hatinya kepada dosa. Nah, justru itu menggambarkan betapa manusia yang ada di dunia ini nih gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna yang memiliki kualifikasi yang memadai menurut standar kekudusan Tuhan untuk dijadikan sebagai hambanya. Gak ada. Justru itulah menunjukkan betapa Tuhan sudah sangat merendahkan hatinya, sudah sangat Ya berarti Tuhan kamu gagal. Bukan Berarti Tuhan gagal. kamu gagal menciptakan manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Lah, manusia itu sendiri Kan dia yang yang ciptakan manusia, berarti nggak ada gagal yang mematuhi sempurna. Allah, sehingga di Berarti akhirnya gagal lah ciptaan gagal Tuhanmu memenuhi berarti. tuntutan Allah. Kemudian itu Loh, tertular. yang menciptakan manusia kan Tuhan kan? Iya, betul. Yang menciptakan manusia kan Tuhan. Dia Ya. mengharapkan manusia sama seperti Tuhan, sempurna seperti Tuhan. Ternyata gagal manusia. Berarti Tuhanmu Kok gagal? Kok jadi yang disalahkan Tuhan, manusia yang gagal disalahkan Tuhan? Ya kan? Karena manusia itu Tuhan ciptakan tidak seperti robot yang disetting. Oh ya, bentar ya. Jadi begini, kamu bilang apa tadi? Jadi Ketika Tuhan memberi itu sebentar, menggambarkan. kita mengkerucut ya. Ya. Saya mau kamu jelaskan ke saya esensi penciptaan Tuhan, penciptaan manusia, biar saya tahu Tuhan kamu itu menciptakan manusia itu seperti apa dan untuk apa dan bagaimana. Silakan. Habis itu saya masuk nanti dengan Islam. Tuhan menciptakan alam semesta. Yang pertama kan dikisahkan dalam kitab suci Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong. Saya Lalu di hari kenapa pertama, jangan hari diperpanjang, kedua, brother? Ya, Itu hari kepanjangan. berikutnya, Nanti saya ketiduran. dan Kita bahas esensi setelah penciptaan 6 hari manusia Tuhan aja. menciptakan, Ya ampun. setelah 5 hari Tuhan menciptakan, lalu ke hari ke-6 dia baru menciptakan manusia. Ya, artinya dia sudah menyediakan dulu segala hal apapun yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Ini kamu lagi kemana-mana bro, jangan melebar bro. Ya, biar Balik ke topik. jelas nih, Yang biar saya jelas minta nih. itu gini Nah, loh, gini. Biar jelas nih. Biar enak Nah, diskusi ini. Nggak, lalu udah gini aja Tuhan saya yang jelasin dulu. memberikan- Nanti kamu Tuhan ini memberikan aku tuh nggak perintah butuh. untuk mengusahakan Ini orang nih, menguasai segala alam semesta, ya, menguasai. Dan dalam dogma kami dituliskan apa tujuan manusia di dunia? Jawabannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati rahmat-Nya. Oke, stop. Udah itu aja, udah. Berarti Tuhan membuat manusia tujuannya untuk memuliakan Tuhan, betul? Memuliakan Dia dan menikmati Oke. kebaikannya. Oke, saya tanya,
Manusia semuanya mampu nggak? Ada nggak manusia yang mampu memuliakan Tuhan? Satu orang saja. Ada Yesus sebagai manusia 100%. Halusinasi. Dia Dia kan bukan diciptakan. Kamu nih gimana sih? Dia diciptakan. Dia diciptakan. Namanya manusia itu tadi sudah gagal dari awal Oke. saja. Adam sudah gagal. Oke, dengar ya teman-teman ya. Gagal. Saya tanya, dari seluruh manusia yang diciptakan, ada tidak yang mampu memuliakan Tuhan? Kamu menjawab, ada, yaitu Yesus. Berarti di sini kamu sedang mencoba menjawab bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia ciptaan yang mampu menjalankan perintah Tuhan, memuliakan Tuhan. Begitukah? Aku hanya memenggal frasa bagian Yesus sebagai Tuhan ya. Yesus sebagai Tuhan. Saya ulangi penjelasan kamu tadi bukan ya. ciptaan, Saya ya. ulangi penjelasan kamu tadi. Bukan ciptaan. Penjelasan kamu itu berdasarkan pertanyaan saya. Adakah manusia yang mampu memuliakan Tuhan? Kamu jawab ada, yaitu ada. Yesus. Sebenarnya Padahal banyak. pertanyaan Banyak, saya banyak. adalah Banyak. makanya kalau berbicara berpikir dulu. Tapi Jangan yang asal secara sembrono sempurna, aja. Yang secara sempurna. semua Saya juga. ini nggak bicara tentang secara semua juga sempurna. nggak ada. Kamu dengarkan perkataan saya, brother. Saya tanya, adakah manusia yang mampu memuliakan Tuhan? Nah, mampu seperti apa nih maksudnya? Definisikan dulu mampu yang dimaksud. Gitu apa? aja kamu minta definisikan. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Ketika Tuhan memerintahkan manusia melakukan hukum Taurat, ada nggak manusia yang mampu menjalankan hukum Taurat? Padahal kamu tadi Semuanya sendiri gagal. yang menjelaskan Tuhan Semuanya itu gagal. bertujuan manusia diciptakan untuk memuliakan. Artinya nggak ada manusia yang mampu Iya, memuliakan betul. dia. Semuanya gagal. Gimana sih Gagal ente yang bawa untuk di sini statement, ente secara pula yang bingung sempurna minta definisi. memuliakan dia. Ya Dengar dulu. sudah. Oke, saya Semua kunci. manusia Bentar, saya kunci ini gagal jawabannya. secara Nggak usah sempurna bertele-tele memuliakan kita. Semua manusia gagal. Oke, sudah. Tuhan menginginkan tidak kesempurnaan terhadap manusia? Tuhan menginginkan nggak kesempurnaan terhadap manusia? Kamu baca ayatnya tuh. Jadilah sebab Allah Bapamu sempurna, maka kalian harus sama seperti Bapa Iya, sempurna. betul. Iya. Tuhanmu menginginkan manusia sempurna. Iya, Ketika Tuhanmu menginginkan manusia sempurna seperti Bukan dia, hanya menginginkan, menuntut. lalu dia ciptakan manusia yang tidak mungkin. Ia menuntut, ternyata tuntutan dan keinginan Tuhanmu tak terpenuhi. Bagaimana kami, orang Islam ini, kalian ajak masuk Kristen dan berdoa kepada Tuhan kalian, keinginannya aja gak terpenuhi. Lalu kalian yang Kristen ini berdoa pula kepada dia yang bahkan keinginannya aja dia gak mampu penuhi. Aduh, macam mana ini Tuhan? Nah, disinilah. Bentar dulu, belum selesai saya ya. Teman-teman, saya ulangi, saya tegaskan sekali lagi. Ketika si Roman ini mengatakan Tuhannya menuntut manusia supaya sama seperti dia, tapi Tuhan menciptakan manusia yang tidak mungkin sama seperti dia. Ini Tuhannya zalim. Jangan ada yang ganggu dulu, jangan ada yang ganggu saya dulu. Kau nggak ikut, aku lagi ngomong sama Roman, bukan kau yang kuajak ngomong ya. Aduh, hidup binasa dong. Panas sekali di sini ya. Banyak yang panas, banyak yang kejang-kejang. Jangan kau ganggu obrolanku, kau panas-panas aja sendiri. Nanas. Ya. Jadi ketika ada Tuhan, nih ibarat kata ilustrasinya begini teman-teman. Saya seorang ibu. Saya tahu anak saya umurnya baru 5 tahun. Kapasitasnya saya tahu. Tidak memiliki kemampuan yang cakap dan mumpuni. Karena saya yang melahirkan dia. Saya punya otak. Masa saya suruh dia angkat gas 20 gas LPG 20 kg, berarti saya ODGJ. Tiba-tiba ada Tuhan menciptakan manusia dengan penuh kekurangan, memberikan free will, ya. Kemudian menuntut manusia supaya sama dengan Tuhan itu. Sementara dia tahu, Tuhan itu tahu kalau tidak ada manusia yang akan bisa mengikuti tuntutan dia. Ini Tuhan psikopat namanya, brother. Ini Tuhan aneh namanya, ini menuntut apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Itulah tadi saya jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melainkan semampunya manusia. Inilah Tuhan yang betul, yang maha rahim dan maha penyayang. Ketika kalian bilang Tuhan kalian maha kasih, dia menuntut agar dia manusia sama seperti dia, mirip seperti dia, atau sempurna seperti dia. Tapi ternyata manusia tidak mampu. Padahal dalam kitab Taurat dikatakan barang siapa tidak menjalankan hukum Taurat, Tuhan akan memberikan hukuman yang pukulan-pukulan kepadanya. Macam mana Tuhan kalian ini?
Ketika dia menginginkan manusia sempurna, dia yang ciptakan manusia. Ternyata manusia tidak bisa sempurna. Apa-apaan ini? Jadi itu dimaksudkan untuk betul-betul menyadarkan manusia betapa mereka sangat lemah, ya, betapa mereka itu tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Allah. Nah, tapi syukur kepada Tuhan yang begitu murah hati, penuh rahmat. Tuhan menuntut demikian, juga Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi mereka yang rela, ya, rela mau tunduk memenuhi tuntutan Tuhan, akan diberikan kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka untuk Berarti aturan Tuhanmu nggak perlu diikuti gitu. mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Nah, jadi dia yang Katanya dia Tuhan, juga yang gimana ini si Romen ini? gitu. Nah, Ya berarti dia yang memberikan hukum, dia juga yang menjalankan gitu. Ini apa ini, Romen? Romen, kamu tak paham nggak? Kamu menangkap Dia- poin saya. Poin saya adalah dia Tuhan kamu kan memfasilitasi. menuntut manusia sempurna. Bukan dia melaksanakan, tapi memfasilitasi orang yang kepadanya, Apa fasilitasnya? orang yang kepadanya Apa fasilitasnya? dituntut satu kesempurnaan. Ya fasilitasnya Difasilitasi, apa? Fasilitasnya diberikan apa? kuasa Roh Ya apa Kudus. fasilitasnya? Diberikan kuasa Apa Roh contoh? Kudus. Contoh tunjuk satu orang yang punya kuasa Roh Kudus yang mampu menjalankan hukum dia, siapa contohnya? Ya para rasul. Siapa? Dalam Kisah Rasul Siapa kan para rasul? dituliskan ketika Ya, siapa? Tuhan Yesus, Petrus, Paulus, Oh berarti cuma si Petrus saja yang bisa menjalankan ya, rasul-rasul. kuasa Tuhanmu. Dan bahkan pada waktu itu ada sekitar 500 orang Dan yang mereka menyaksikan itu Tuhan pergi, Iya, ya, pergi dari bumi ini ke apa sih surga. Romen? Ini si Romen ini lari kemana sih bang? Kok malah dibawa digeret-geret kita? Kamu tangkap nggak poin saya? Tuhan kamu itu menginginkan manusia. Ya kita ini tadi bicara tentang penciptaan Adam loh. Tuhan kamu menciptakan manusia untuk diinginkan supaya dia sempurna, tapi tidak bisa. Artinya Tuhan kamu gagal. Kan saya bilang tadi, Tuhan kamu gagal. Kenapa? Karena dia yang menciptakan manusia. Dia yang menginginkan. Keinginannya tidak terwujud. Artinya Tuhanmu sendiri, jangankan keinginan kau sebagai hambanya, ya, pengikut, sebagai penyembahnya. Dia saja yang menginginkan keinginan tertentu tak terwujud keinginannya sebagai Tuhan. Itu loh poinku. Nah Standing itu. poinku di situ. Iya, oke. Nah, Nah, inilah justru di esensi situ, yang tidak akan diterima dari Iya, di poin itu justru itulah intinya sebenarnya, bahwasanya manusia tidak ada yang sanggup untuk memenuhi tuntutan Allah. Itulah sebabnya Ya udah, Allah ya salah sendiri- Tuhanmu lah. Tunggu. Nggak Yang tahu salah aku bukan kemana lari diskusi manusia. ini. Ribut Yang kan salah dua, bukan nggak ada manusia, yang salah isinya. Tuhanmu. Kau ngapain kau naik kalau nggak ada isinya menurut kau? Pindahlah kau ke kamar pargo sana. Dar. Nyungsep ke bawah. Nah, gini Roman, pertanyaan yang ingin kutanyakan sama kau Roman, ya. Kau menerima Tuhan yang seperti ini, Tuhan yang bahkan keinginannya sendiri tak mampu dia wujudkan. Ini menurut kau masih layak dikatakan Tuhan? dia bukan tidak mampu, hanya dia tidak mau. Ya, tidak mau. Berarti dia nggak mau Tapi- manusia selamat berarti. Tunggu. Bukan Menuntut dalam manusia artian, untuk sempurna, tapi dia nggak mau sebenarnya membuat manusia gampang sempurna. saja Apa bagi ini? Allah yang Maha Kuasa. Apa-apaan ini, Roman? Bagi Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan kuasa kepada manusia menjadi sempurna. Gampang saja bagi dia sebenarnya, tapi dia nggak mau menempuh jalan Nah, itu dia. Nggak mau Berarti menempuh dia jalan nggak itu. pengasih. Dia Berarti dia betul-betul memang pengen menjebak secara- manusia. Berarti Iya, memang secara Tuhanmu. merendahkan Berarti diri, Tuhanmu yang jahat memang. secara Berarti kalau natural. manusia. Tunggu. Ya, Tunggu. secara Blunder ini. alamiah. Bentar. Setara dengan Jawabanmu kita bedah alamiahnya dulu. dia datang Bentar dulu. menghampiri Jawabanmu kita bedah. Menuntut sesuatu. Bentar dulu. Argumen. Iya, aku tangkap lah. Berarti menurut si Roman, teman-teman, Tuhannya emang nggak mau manusia itu sempurna. Padahal dia tuntut manusia supaya sempurna, tapi Tuhannya nggak mau bantuin manusia sempurna. Akhirnya apa? Matilah manusia dimakan cacing. Berarti yang salah bukan manusianya, tapi Tuhan kau. Dialah dia yang ciptakan fasilitasi tadi dengan manusia. kuasa Dia yang Roh memberikan Kudus. parameter supaya sempurna seperti dia. Dia Ya fasilitasi. kan cuma beberapa orang aja. Itu pun dalam kisah para rasul. Ya kan Dia cuma beberapa orang aja. fasilitasi, Berarti ya. Tuhanmu pelit, hanya menyelamatkan cuma beberapa orang aja. Dia tidak mau Iya, kan membuat itu manusia ketika di zaman sempurna, pertama. Tapi di tengah tuntutannya dia sendiri juga yang memfasilitasi manusia yang tidak yang lemah ini supaya mereka itu bisa sempurna. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak?
Gitu loh. Iya Tuhan kau tuh nggak adil. Iya Tuhan kau nggak adil. Kenapa? Dia datang memfasilitasi di abad pertama. Sebelum itu sudah ribuan tahun manusia itu mati gara-gara Tuhan kau nggak mau memfasilitasi dia. Nah jadi Tuhan kau itu pilih-pilih. Dia hanya mau menyelamatkan si kisah para rasul, ya kan? Itu aja. Berarti Tuhan kau itu nggak adil. Ini nggak bisa dikatakan Tuhan ini suka-suka bapak moyangnya aja. Datang dia di abad pertama. Dia yang tuntut manusia supaya sempurna seperti dia. Dia yang buat manusia tidak mungkin sama seperti dia. Tiba-tiba karena dia tahu manusia nggak mungkin seperti dia karena dia ciptakan, dia datang untuk memfasilitasi dengan menjadi manusia. Kemudian dia berikanlah Roh Kudus. Yang selamat cuma beberapa biji aja. Berarti Tuhan kau lah yang nggak adil ini. Nah ini nggak layak dikatakan sebagai Tuhan ini. Ya, kau Tuhankan aja Tuhan yang seperti ini. Aku lebih baik bertuhan kepada botol kecap ya. Mending masih bisa dimakan, masih bisa manis membuat nasiku manis daripada punya Tuhan begini nggak berguna. Masa Tuhan dia yang memaksa manusia supaya sempurna seperti dia, tiba-tiba dia tidak harus membuat manusia sempurna. memandang Tuhan tidak adil di sana? Tiba-tiba Kenapa? loh, nggak adil lah. Dia Nggak menuntut adil. tunggu, dia menuntut Nggak orang adil di Yahudi mana? nggak? Dia menuntut orang Yahudi nggak? Ya udah aku tanya, dia menuntut nggak orang Yahudi supaya sempurna? Iya, jadi nah sekarang begini, kalau kita Orang Yahudi mampu nggak seperti dia? Kalau kita Sekarang aku kembali tanya ke dulu, dasar. bentar dulu. Orang Yahudi mampu nggak menjadi seperti dia? Katanya mau pembuktian, kenapa aku bilang dia nggak adil? Orang Yahudi bisa nggak sempurna seperti dia? orang Yahudi yang mana nih? Bisa. Sebelum Tuhan kau lahir kan orang Yahudi sudah bertuhan dulu. Kau Ya. kayak mana ini? Masa itu Ya, pun harus ku betul. ajarkan? Tuhan kau kan Ya, baru betul. lahir debat pertama. Ya. Nah, bisa nggak orang Yahudi sempurna seperti dia? Ya bisa. Ada nggak orang Yahudi yang mampu? Siapa yang sempurna seperti dia? Yang sempurna ya kalau dia bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Ya yang siapa? dituliskan Ini Musa. gimana sih? Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Ya dia sempurna. Siapa satu nama? Kan Siapa? Taurat itu Kau baca sempurna. Galatia pasal 3:10. Hukum Tuhan itu sempurna. Baca Jadi mereka Ya, yang kau baca Galatia pasal melaksanakan 3:10. hukum Tuhan yang sempurna itu, maka hasilnya mereka juga menjadi sempurna. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak orang Bani Israel? Ada nggak satu orang Bani Israel yang mampu menjalankan hukum Taurat secara sempurna? Nah, tapi nyatanya semua Pertanyaan mereka gagal. saya ulang sekali Semuanya lagi. mereka gagal. Ada tidak satu, Oke, semua gagal ya? Ya. Ada tidak fasilitas Tuhanmu ketika mereka gagal dan mati turun-temurun itu? Nah, itulah Tuhan akhirnya. Saya tanya, ada tidak? Tunggu dulu, saya tanya. Sebelum di abad pertama, orang Yahudi udah banyak mati dalam keadaan berdosa yang tidak sempurna seperti Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu tidak datang memfasilitasi mereka? Waktu mereka itu tidak mampu sempurna seperti yang dituntut oleh Tuhanmu. Kenapa justru hanya datang di abad pertama? Dan kenapa kemudian kabur 33 tahun cuma di dunia? Kenapa tidak datang di zaman sebelum dia lahir dan tidak datang setelah dia lahir? Kenapa hanya datang di abad pertama aja? Ini bentuk ketidakadilan Tuhan kau. Ya, inilah alasan ku bilang Tuhan kau nggak adil. Dia hanya datang di abad pertama. Yang enak tuh yang ketemu sama dia aja, difasilitasi ketemu dia. Yang sebelum dia datang itu tak dapat fasilitas, masuk neraka jahanam karena tak sempurna seperti dia. Berarti inilah bentuk ketidakadilan Tuhanmu. Nauzubillahi min dzalik. Tuhan kok macam gini banget? Nah, saya jelaskan. Nah, kenapa harus melihat Tuhan tidak adil di sana? Kalau kita berangkat dari akarnya, bahwasanya semua umat manusia keturunan Adam, mereka sudah jatuh di dalam dosa, sudah berada di bawah murka Allah. Nggak ada sejarah macam begitu. Artinya, mereka hanya berbagian dalam murka Allah. Mereka sudah harusnya dibinasakan karena memang Ngeri. dari awal udah jelas. Tuhan berkata, semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kau makan. Tapi buah yang di tengah-tengah taman ini tidak boleh kau makan. Kalau kau makan, maka kamu mati. Mati, memang mati. Ya kan? Nah, upah dosa Nggak kan ada maut. mati, nggak Upah ada dosa kan maut. Jadi Jadi dia hidup berapa ratus tahun dia. Aduh, nggak upah dosa ada dia maut. Jadi mati. seharusnya Dia nggak semua mati. manusia Dia ini nggak sudah mati. Bentar berbagian dulu. di dalam maut. Sudah harusnya Romen, jangan berbohong masuk depan neraka, binasa saya semua. lo. Tapi nah di situ Romen, kalau diskusi itu saling mendengar. masih menunjukkan Woi, ini kasihnya. bukan gereja, woi, Jadi woi, woi. sekarang kita harusnya berpikir Romen, Teriak-teriak. Guk, guk, guk. Nah. harusnya berpikir manusia yang seluruhnya Romen, ini orang- sudah Romen.
Woi, Ya, silakan. Roman, Ya. nggak ada dia mati. Tidak ada mati. Tuhan di situ berbohong. Ketika kau makan buah itu maka kau mati. Nggak ada dia mati. Buktinya dia diusir dia dari Taman Eden. Hidup berumah tangga, punya anak dia. Mana ada dia mati? Ada aja kau. Ya, nggak mati dia. Iya, Ya. Memang kelihatan Tapi di dia sana tahu mana seolah-olah baik mana buruk. Perkataan iblis yang benar. Dia tahu dia punya Memang kelamin. di sana seolah-olah memang perkataan iblis yang benar ya. Kalau kita Lah memang baca iblis lebih secara betul. sekilas, Iblis lebih betul Ya. daripada Tuhanmu di situ di kitabmu itu. Nah, Iblis berkata tapi- apa? Kalau kau memakan buah itu maka kau sama seperti Tuhan, bisa melihat mana yang baik mana yang buruk, ya kan? Tiba-tiba Tuhan kau bilang, diancam sama Tuhanmu, kalau kau makan pohon itu maka kau mati. Tahu-tahu Adam nggak mati. Mana yang betul? Siapa yang jujur di situ? Iblis atau Tuhanmu? Coba kau jawab. tapi kemudian dia kan mati. Kemudian dia mati. Tapi mati di Kan sana Tuhanmu bilang pada hari dimaksudkan itu, lebih pada hari kepada kau makan itu. Mati secara rohani. Kau Rohnya baca, mati. oke. Kita baca ayatnya ya. Nih Ya, kita baca ayatnya. elemen- Woi, baca ayatnya aja elemen- ya, Roman. Elemen Baca kekal ayatnya aja. dalam diri Nih, manusia itu nih ya. punah. Apa elemen kekal? Memang ada Tuhan menciptakan elemen kekal dalam diri manusia. Coba Ya tunjuk kan ayatnya rohnya. lah. Ya rohnya kan kekal. Roh manusia itu kan kekal. Apa ini? Lah, Ya emang roh manusia mati emang. ya makanya, nah justru Kalau rohnya kan emang gak ada yang mati roh. Emang ada mati roh? Roh Apa yang- ini orang ini? mati yang dimaksud di sana adalah Lah kematian apa roh kita. kaitannya? Kau tengok nih. Kau Terpisahkan tengok nih dari ayatnya. Allah ya. Nih kau tengok ayatnya. Roman, kau tengok ku bacakan ayatnya ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya. Dengarkan telingamu ya. Kalian yang bertelinga dengarkan. Tetapi sebab pada hari engkau memakannya. Sekali lagi ku dengarkan kalian, telinga kalian. Nggak sumbing kan telinga kalian kan? Kalian yang bilang aku menghujat, dengarkan telinga kalian. Kecuali telinga kalian sumbing ya. Sebab pada hari engkau memakannya. Pandai kalian bahasa Indonesia? Pandai kalian bahasa Indonesia nggak? Ku ulangi sekali lagi. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa kata Tuhanmu itu? Pada hari kau makan, maka kau mati. Tapi ketika dia makan, mati nggak dia, Roman? Kau jawab dulu. Mati nggak ketika dia memakan buah itu? Jawab. Memang dia tidak mati seperti Sudah. Mana yang lebih betul? orang yang Perkataan iblis atau perkataan kecelakaan Tuhanmu? misalkan ya, yang serangan jantung, enggak seperti itu juga. Yang dimaksud di sana mati secara rohani. Lebih Mana di situ kata dalam rohani? lagi, Mana di situ kata rohani? kita artikan Mana bahwa di situ kata rohani, woi? mati dalam Mana di artian situ kata rohani? terpisah Kok dari nama-nambahi firman Tuhan ini? Domba penipu dalam nama agama. Aduh Mak Jang, ada pula mati rohani. Kau tunjuk di situ kata rohaninya mana? Kau nama-nambahi firman Tuhan kau ini. Doktrin gereja kau bawa pula sama kami. Kami ini letterlek, sola scriptura atau kau. Ya. Selanjutnya di situ kau tengok bagaimana iblis berkata di situ ya. Bahkan iblis lebih jujur loh. Kalau nih ya, kau tahu nggak kenapa kemudian Adam diusir? Gara-gara Tuhan nggak mau Adam makan pohon hayat. Kalau Adam makan pohon hayat, maka dia sama persis seperti Tuhan. Katanya Tuhan kau mau manusia sama seperti dia. Ketika Adam sudah makan pohon pengetahuan baik dan buruk, hanya tinggal memakan pohon hayat. Kalau dia makan pohon hayat, maka manusia sama seperti Tuhan. Dihalang-halanginya. Ini apa ini mau Tuhanmu? Kan sudah dikata, kau baca baik-baik ya. Nih, kau baca, ku ajarkan kau membaca kitabmu. Dengar ya. Kok kayak gini kali lah kalian nih. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan jadi makananmu. Nah, bukan ini nih. Nih ya, ini ayat kedua nih. Nah. Mana ini ya? Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menemukan berbagai pohon dari bumi dan menarik yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ada dua pohon nih. Ya, pohon kehidupan sama pohon pengetahuan baik dan jahat. Katanya Tuhan kau mau manusia sama sempurna seperti dia kan? Bisa manusia sempurna seperti dia asal makan kedua pohon ini. Tahu kau, dia yang bilang. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, lanjut bawa.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kau dengarkan ini baik-baik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini Tuhanmu bilang pada hari kau memakannya kau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu dan melihatnya bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Lanjut di bawah. Diam. Mana di sini iblis berkata, nih, justru iblis lebih jujur daripada Tuhan kalian loh. Tuhan kalian di sini malah nggak betul, ya. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dan segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata, nggak tahu pula ada ular jadi binatang ternak, ya. Aku baru tahu loh kalau ular ini binatang ternak. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular, pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lalu ular berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata betul. Tapi karena Tuhanmu nggak mau manusia sama seperti dia, supaya tidak memakan buah pengetahuan kehidupan kekal. Nah, itulah kau bilang tadi manusia punya elemen kekal. Bohong kau. Justru manusia itu bisa kekal kalau makan buah kehidupan. Tapi Tuhanmu nggak mau manusia kekal sama seperti dia. Maka diusirlah Adam. Dikasihlah apa itu namanya tuh, penjagaan di buah di pohon pohon kehidupan itu. Aneh ini. Doktrin kalian ini aneh. Tuhan menginginkan manusia supaya sama seperti Tuhan. Tapi ketika ada makan buah pengetahuan, tinggal makan buah kehidupan, dihalang-halangi Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan manusia sama seperti Tuhan, ternyata tidak ada yang mampu. Tiba-tiba di abad pertama dia hadir, memberi fasilitas kepada orang-orang di zaman Romawi Yunani kuno. Iya, Romawi itu, Yunani itu. Entah orang mana-mana itu. Kau bilang pula Tuhanmu adil. Coba kau tanggapi ini dulu. Ya. Katanya akan mati ketika memakan itu. Mana mati rohaninya? Ya. Mana dalilnya? Ya memang yang secara sekilas itu seolah-olah memang perkataan iblis yang benar. Dan seolah-olah juga Tuhan di sana memonopoli tentang kekekalan hidup manusia, kesempurnaan manusia gitu ya kan, sampai dia larang-larang. Ya apa maksudnya? Nah, mungkin kita juga bisa bertanya ya, apa maksudnya kenapa dilarang-larang? Kita mungkin curiga, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang sangat baik. Baik kepada semua makhluk. Ya, apalagi kepada manusia. Jadi sebenarnya di sana tidak ada Tuhan memonopoli, tidak ada Tuhan tidak adil di sana menuntut sesuatu atau menyembunyikan sesuatu obat mujarab buah kuldi itu supaya Ada jangan sampai ini dimakan tuh manusia. ada. Kau baca Kejadian 3 nomor 22, ada Tuhanmu menyembunyikan nih. Kau dengar ya. Tadi kau yang bilang Tuhanmu menginginkan manusia sama seperti dia, betul kan? Nah, kau baca nih. Ketika manusia itu sudah tahu mana baik yang mana jahat. Kejadian pasal 3 nomor 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Padahal dia yang menginginkan manusia sempurna seperti dia. Nah, ketika manusia malah menjadi salah satu di antara dia dan tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ada orang Kristen yang mengatakan manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Ada orang Kristen yang bilang bahwa manusia diciptakan untuk sama seperti Tuhan, supaya sempurna seperti Tuhan. Padahal ketika manusia sudah memakan pohon pengetahuan baik dan buruk, manusia sudah sama seperti salah satu di antara Tuhan kalian. Bahkan Tuhan kalian yang bilang, Kejadian pasal 3 nomor 22. Bahkan hanya tinggal memakan buah kehidupan, manusia kekal selama-lamanya, dihalangi sama Tuhan kalian. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur. Malah Tuhan kalian ketakutan manusia supaya memakan buah kehidupan agar nggak kekal. Mana yang betul ini? Nah, Mana yang kesamaan betul di ini? sana- Mana ini cara memikirkannya kesamaan ini? di sana ya, frasa yang mengatakan sudah sama salah satu dari antara kita. Nah, jangan langsung dianggap bahwa sudah serupa dalam segala bentuknya Allah. Enggak seperti itu juga. Banyak aspek
yang mungkin ada banyak aspek yang dalam diri Tuhan yang manusia bisa hampir sama, misalkan ya. Ada keserupaannya. Tetapi itu hanya satu bagian saja. Masih banyak bagian. Pak, yang contohnya manusia apa? Bagian serupa apa yang dengan sama? dia. Ya, mungkin Setelah saja makan buah dari segi pengetahuan baik dan buruk, pengetahuan. apanya yang sama? Dari segi pengetahuan. Berarti tapi pengetahuan dari segi- manusia dengan Tuhan udah dengan- sama waktu itu. Dari segi kemahakuasaan. Iya, dari berarti segi- bentar dulu. Satu-satu, jangan lari-lari dulu. Berarti menurutmu setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk, pengetahuan manusia sama Tuhan udah sama gitu? Berarti apa, pengetahuan kita ini sama Tuhan berarti? Ay, Nah, mak, memang ini satu para bagian kalinya. Ini satu bagian yang saya sendiri masih agak sulit memahami ya. Dan memang Memang saya masih sangat sulit, kurang, ku bilang. ya, Sulit, dalam hal ini. brother. Ya. Bagaimana nggak Tetapi- sulit? Nah, tetapi di sini aku mau menanggapi yang tadi. Kenapa dia memfasilitasi baru di abad pertama, bagaimana dengan manusia di era sebelumnya. Nah, kita mempercayai bahwa kedatangan Kristus di abad pertama itu memang dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Lawak kali ni Ya kan? Karena memang manusia Man, sudah berada di bawah dia di bawah murka dia Allah, datang ya. menyelamatkan Ya. manusia. Dia Iya. datang Bentar. membawa misi keselamatan ya dengan cara Roman. mengorbankan dirinya di kayu Roman. salib. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Coba kita perhatikan. Bentar, Jadi- jangan kemana-mana, jangan perhatikan kemana-mana dulu, jangan lari-lari dulu. Fokus di statementmu barusan. Jadi semua manusia itu sudah tidak ada yang selamat gitu maksudnya. Iya, sudah Tidak ada berada satupun dalam manusia yang Allah. selamat sebelum dia datang berarti. Benar. Terus bagaimana dengan Henok dan Elia? Kenapa bisa naik ke surga? Nah, kalau misalkan Bu Rifa bisa melihat dari Kejadian 3 ayat 15, di sana Tuhan sudah pernah menubuatkan ya, kelak akan ada saya coba bacakan ya. Bukan itu pertanyaannya, kan kamu bilang semua manusia itu tidak ada lagi yang mendapatkan kemuliaan Allah dan bla 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 segala macam. Lah Henok dan Elia ke surga tanpa Yesus loh. Henok Elia ke surga loh coy, terbang ke langit pakai kereta kencana ya. Ada yang pakai kereta kencana, ada yang diangkat sama Tuhan. Jadi macam mana ini argumen kalian ini kok bubuk blunder? Dengar dulu, Blunder aja dengan kitab kalian. Dengar dulu, Katanya semua dulu. manusia sudah. Dengar dulu yang ayat yang saya Gimana itu? bacakan. Gimana? Ya. Kejadian pasal 3 ayat 15 di sana dikatakan Kedengeran. Biar aku bantu baca, bantai pula. Aku bantu baca di sini, Roman, antara jangan engkau dan perempuan ini ya, pergi. Gak denger. Nah, terus antara keturunanmu dan jangan keturunannya. ini biar aku yang bacakan. Guys, tolong. Dibacakan Nah, aja. Roman, Dibacakan aja. kejadian berapa? Kejadian Kejadian pasal berapa? 3 ayat 15. 15. Ya. Roman, kamu ngajar ya? Kamu kerjanya apa sih, Roman? Aku tidak ngajar. Aku serabutan di sini. Kamu belajar teologi nggak? Baca-baca bukunya ya. Oh, baca-baca aja. Berarti yang kamu sampaikan tadi itu nggak ada literaturnya ya, cuman asumsi pribadi gitu ya? Ada Cuman literaturnya kamu itu. pemahamannya aja. Literatur pertama tentang ayat itu kan ditulis oleh Irenaeus. Enggak, yang kamu ajarkan ke saya itu barusan yang kamu sampaikan di publik ini, di Komal ini, itu yang ngajarin kamu tuh siapa gitu? Kamu belajar, kamu sendiri yang memahaminya atau dapat dari pendeta gitu? Kamu Aku sendiri yang baca-baca buku. mentafsir. Oh, Buku-buku kamu teologi. sendiri. Udah. Lanjut. Rohani Kejadian Kristen. 3:15 kita baca ya. Tapi kamu belum jawab ya. Katanya semua manusia itu sudah tidak ada lagi yang mendapatkan kemuliaan Allah. Tapi Henok Iya. sama Elia ke surga ya, brother. Berarti gagal itu. Nah, Argumennya gagal maka, itu, Maka perlu hancur. kita baca dulu nih ayat ini nih. Yaudah, aku baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa maksudnya ini, brother? Nah, inilah merupakan proto-evangelium kalau dalam teologi Kristen, ya. Apa artinya itu proto-evangelon itu? Ya, Apa? jadi Injil prototipe ya, kayak macam apa ya? Semacam percontohan dari Injil gitu. Pertama kali gambaran tentang Injil.
Ya, gambaran tentang Jadi ini Injil. Iya, Gambaran tentang Injil tuh maksudnya Iya. gimana? Coba pakai bahasa yang mudah dimengerti lah. Aku nggak Ya. ngerti maksudnya prototype lah. Proto-evangelium. Jadi kayak ibarat prototipe ya. Kalau misalkan seorang misalkan fakultas Prototype teknik, itu kan fakultas ini. teknik misalkan Prototype mereka, itu kan contoh pertama kan? Iya, contoh pertama, Nah, maksudnya benar. apa? Contoh pertama Injil. Berarti kitab Kejadian ini Injil. Iya. Berarti kitab Kejadian ini Injil. Ini berita Injil pertama. Ini berita Injil pertama dalam Oh, kitab berarti suci. Injil itu sudah ada di. Oh, berarti Injil ini bukan diberitakan kepada murid-murid Yesus saja, tapi sudah diberitakan kepada Musa gitu. Iya, betul. Ini dari ayat ini bukan hanya Musa, Dengar ya, teman-teman Bahkan- Kristen yang lain ya. bahkan kepada Adam dan Hawa. Sudah Coba tunjukkan kepada saya siapa satu pendeta yang mengatakan bahwa Injil itu ini adalah prototipe dari Injil. Coba, kamu tahu dari mana gitu? Coba, saya mau tahu dong. Ini Irenaeus pertama Kamu- kali mencetuskan Irenaeus yang tentang- bilang, Irenaeus Iya. yang bilang. Irenaeus. Oh, Irenaeus ini berdasarkan apa? Dia mengatakan bahwa ini adalah Injil. Berdasarkan hasil penelaahan dan tuntunan Roh Kudus, namanya kalau istilah di Oh, kami itu tuntunan namanya Roh Kudus. Iluminasi tuntunan Roh Kudus. Dari mana kamu tahu kalau Irenaeus itu betul-betul dituntun sama Roh Kudus, bukan roh hantu belau gitu? Ya, karena Cara untuk Karena memang dia kalau dirajut memang sesuai dengan kelahiran Yesus, sesuai dengan sampai coba nanti jelaskan, kepada tunggu. waktu. Coba kamu baca Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Coba tunjukkan mana satu manusia yang menginjak kepala ular, coba. Satu manusia yang menginjak kepala ular, menghancurkan kepala ular dengan tumitnya. Satu manusia, siapa? Nah, ini kan satu kayak apa ya? Penggambaran tentang kehadiran Kristus ke dunia, tentang pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana Apa kaitannya kayu salib sama ular? Ini bicara kepala ular, kok bicara ular salib, ini kan kepala si salib. iblis, si jahat yang Tuhan Ya Yesus siapa ini kalahkan bijak? di kayu Emang salib. Tuhanmu loh, tunggu. Segala Di mana sengat- iblis tunggu. Itu kan Bentar. ular, sangat- Iblis dikalahkan sangat- sama Yesus di tiang salib. Bukannya Yesus yang kalah KO di situ mati. Di mana sih ini? Apa sih ini? Nah, Yang KO kan Yesus di kalau tiang kita salib. melihat Justru Yesus iblis yang menang di disalib. situ. Ketika iblis bentar. Ketika iblis masuk ke dalam Yudas lalu mencium Yesus, ketangkap nggak Yesus? Ya ditangkap, ya betul. Kamu tahu baca Yohanes Ya, Yohanes tapi pasal sebelum 8 nomor itu, 37 kamu saya baca yang selesaikan menginginkan dulu. kematian Yesus. Saya Sebentar selesaikan dulu, ya. sebentar. Kita kan Selesaikan dulu penjelasan ini supaya clear nih, loh, baru ini kita kamu jangan melanjut kabur loh. pada tahap Kamu berikutnya jangan ya. kabur loh, brother. Kejadian pasal 3, jangan kayak buih ya. Jangan kayak buih nanti. Kejadian pasal 3 nomor 15 ini kamu sedang menasumsikan asumsi liar yang tidak pernah saya dengarkan seumur berdiskusi dengan orang Kristen ya, bahwa ini adalah prototype Evangelion. Saya belum pernah mendengarkan, hanya kamu, walaupun kamu mengutip perkataan Irenaeus yang saya nggak tahu ada di kitab mana itu tertulis. Ya, itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya, ketika ini pernyataan Tuhan di sini bahwa anak manusia, keturunan perempuan itu, saya keturunan perempuan itu loh, kamu juga keturunan perempuan Keturunan itu perempuan loh, di sana bukan cuma yang Yesus. dimaksud keturunan Bahkan perempuan Yesus itu bukan adalah satu-satunya keturunan manusia yang daripada lahir dari Maria. rahim perempuan. Maria ya. Emang kamu bukan keturunan Hawa? Emang kamu bukan keturunan Hawa? Iya, Itu memang. emang Maria di situ. Itu Hawa, brother. Di Kejadian 3 itu nggak ada Maria. Maria aja belum lahir, belum diciptakan. Itu Hawa. Kok kamu malah mempelintir kitabnya orang Yahudi? Di sini jelas di situ Tuhan sedang berbicara kepada Hawa. Kok kamu ganti Ya. jadi Maria di situ? Ini orang Kristen ini kok gini banget ya. Di situ Kejadian 3 itu konteks ayatnya Tuhan sedang berbicara kepada Hawa. Hawa itu adalah perempuan. Kita semua keturunan perempuan itu karena dia mama para manusia. Pertanyaan saya di situ, ketika dikatakan Tuhan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, tunjukkan kepada saya secara sejarah ada kejadian manusia satu orang saja pernah memijak kepala ular sampai remuk. Kalau tidak ada, lagi-lagi Tuhan berbohong. Tadi katanya ketika Adam makan buah pengetahuan akan mati, pada saat makan buah itu enggak mati. Lagi-lagi tadi kamu juga berbohong di hadapan saya mengatakan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Henok dan Elia ternyata diangkat ke surga, artinya mulia. Jangan kamu mau bilang itu manusia nggak mulia naik ke surga. Apa-apaan kalian ini? Semua argumen kalian dibantah sama isi kitab suci kalian sendiri. Ada apa dengan kalian ini, brother?
Coba kita tunjukkan bisa kepada saya melihat, mana terpenuhi kita bisa nubuatan kalau melihat ada Tuhan bagaimana meminjam. Kristus pada waktu dia di kayu salib, dia bagian kakinya, tumitnya itu diremukkan, dipaku, tapi bagian kepalanya enggak. Dikebalik. Padahal kalau kita Berarti mengikuti kebalik yang tradisi remuk. Woi, terbalik itu penyalipan berarti di sana. di ayat itu, brother, ayat itu kan meremukkan kepala ular. Ini kok tumit Tuhan yang remuk. Di ayat itu Kejadian 3:15 itu tumit anak manusia meremukkan kepala ular. Akan meremukkan tumitnya. Dengar ya. Nih, kau tengok ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Ya. Coba kau jelaskan dulu Keturunan makna si ayat ini. perempuan itu Coba kau akan jelaskan. meremukkan kepala si iblis, si ular itu, ya. Yaitu dengan cara Apa iblis? Iblis mana? Iblis mana? Kepala iblis mana yang dipijak sama Yesus? kan si ular, ya, si Ya, siapa? jahat. Di mana di kejadian di mana penyalipan itu terjadi peminjakan kepala Ini iblis? kan prototipe daripada Injil, ya kan? Sehingga untuk Aku nggak melihat, ngerti loh. untuk Prototipe melihat- ini apa? ini kan nubuatan. Ini kan nubuatan. Prototipe ini Untuk- nubuatan. Ini kan Nubuatan ini nubuatan. tau nggak artinya apa? Yang Nubuatan digenapi. itu apa maksudnya? Coba kau jelaskan dulu. Bentar, Nubuatan. kau jelaskan dulu apa arti nubuatan. Penyampaian informasi atas kejadian yang kelak akan terjadi di masa mendatang gitu. Dan memang itu digenapi. Ya kan? Kau dengarkan baik-baik ya. Kau dengarkan baik-baik ya. Kau bilang remuk tumit Tuhanmu ya. Kau dengarkan baik-baik ya. Iya. Di ayat iya. ke-14 kau Iya, dengarkan bagian ayat ini. kakinya Dengarkan dipaku. dulu ayatnya baik-baik. Benar. Bukan gitu. Itu berarti nggak sesuai dengan nubuatan. Gagal nubuatan. Kau dengar ya. Kau dengarkan baik-baik. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ya, ini Tuhan bicara sama ular nih. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Pertama, aku belum pernah mendengarkan secara ilmiah ada ular makan debu kecuali vakum cleaner. Itu baru terjadi. Yang ke ayat 15-nya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya manusia akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan si tumitnya. Mana di situ dikatakan di kitabmu tumit Yesus hancur remuk? Mana tumit Yesus tuh hancur remuk Di sana diremukkan tidak sama ada ular? dikatakan Mana? tumit Yesus, bukan. Tapi keturunan si perempuan yang tumitnya remuk, ya, tumitnya remuk. Tapi tumit Iya, yang keturunan remuk itu siapa? Mana? Satu manusia yang tumitnya diremukkan ke ular. kan Mana? Yesus. Mana? Yesus kan anak manusia. Ya mana? Mana buktinya? Mana buktinya kalau tumitnya remuk? Ya, kalau Ibu Rifa bisa melihat gambaran tentang penyalipan Yesus, di sana sangat jelas kita melihat bagaimana Bagaimana cara kalian menggambarkan penyalipan Yesus? Emang kalian tahu penggambarannya gimana? Dari mana kalian tahu informasi penggambaran penyalipan dia? kan banyak Ada yang memberitahu literatur dia. yang menjelaskan Ya, mana? tentang penghukuman Romawi yang Ada di kejam kitab itu. kalian tertulis? Ya ada nggak tertulis di Ada kitab banyak kalian? literatur yang menjelaskan itu, nggak perlu diragukan kalau masalah Iya, itu. saya tanya di kitab kalian. Bukan, Ayub kok nggak perlu diragukan lah. Emang kalian pikir semua orang Romawi ketika menyalip sama Literatur- modelnya, sama literatur- tipenya, sama bentuknya? literatur Gimana Romawi ini? kan sampai sekarang kita pakai juga. Dari Cicero juga kita masih pakai. Iya, gini loh. Ini Apa kan yang kita asumsi yang ragukan? sudah kebablasan kamu ini. Kok kita ragukan? Mana bukti tumit Tuhanmu itu remuk dan kepala ular mana yang dipijak sama Yesus? Kepala ularnya Hansip Romawi. Ular mana Nah. yang dipijak? Kepala ular Nah, ini kan Romawi. itu kan Kepala penggambaran. Hansip ya. Romawi. Itu penggambaran jadi semacam Ya sebuah- Allah, parahnya kalian ini. Ya itu makanya prototipe gambar pertama. Arti prototipe itu apa sih? Prototipe itu artinya apa sih? Maksudnya prototipe itu apa? Kamu tahu nggak arti nubuatan? Kalau ada seorang nabi bernubuat dan nubuatan itu tidak terjadi, nabi itu nabi palsu, paham nggak? Contoh Iya, gini. itu benar. Nah, terjadi nggak nubuatan itu? Terjadi ketika Yesus Mana terjadi? Coba tunjukkan kepada saya penggenapannya digenapi. Ayat bahwa itu ada digenapi. kepala ular yang dipecahkan, ada tumit manusia ayat yang itu remuk. Coba. digenapi. Ayat itu digenapi. Ya mana? Ya, ayat Mana? itu digenapi ketika Yesus Digenapi di mana? tergantung di kayu salib. Kepala siapa yang dipecahkan sama Yesus? Kepala ular mana? Ular Hansip Romawi. Sekarang kita jangan akhirnya melihat ayat itu secara letterlek bahwa ada kepala, ada ular. Ya berarti Tidak ketika seperti itu kalian juga. menjelaskan Itu kan suatu nubuatan itu macam suka-suka penggambaran, nenek ya. moyang kalian berarti. Ya.
penggambaran itu Coba penggambaran. tunjukkan kepada saya, Penggenapannya penggambaran bagaimana ini, Yesus pemahamannya. Tunggu yang dulu. disalibkan itu. Sebentar. Anda kan asumsi ini. Tunjuk kepada saya satu orang Yahudi yang memaknai seperti yang kalian imani. Kalau enggak berarti kalian mau nipu kami pakai doktrin gereja kalian. Suka-suka nenek moyang kalian aja berarti ini. Ya memang Ada-ada aja kalian ngarang kok. Agama Ngarang kalian kok Yudais. kebablasan sih. Agama Yudaisme tidak dengar. menerima seperti Mengerikan ini. loh. Karangan Tidak menerima kalian itu pemahaman mengerikan seperti loh. ini. Bentar. Tidak. Betapa mengerikan. Hanya mereka Iya, yang karena ini mendapat menyesatkan. penerangan cahaya Menurutmu Injil. itu Ya. harapanmu. Cahaya menerima. apa? Cahaya apa yang meyakini kaki Tuhan remuk? Ada-ada aja kalian. Dengar teman-teman, perhatikan ya. Bentar nih. Dengar ya. Kejadian pasal ketiga ini teman-teman, Islam tahu betul kalau ini adalah Tuhan sedang menceritakan kepada ular dan Hawa konsekuensi. Paham kan konsekuensi? Akibat dari melakukan apa yang dilarang Tuhan, ya. Apa diksinya di situ? Kau dengarkan baik-baik. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular ini yang memperdaya aku, maka ku makan, ya. Itu adalah perbuatan Hawa. Maka Tuhan berfirman, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Artinya Tuhannya orang Yahudi betul-betul sedang berbicara kepada makhluk yang disebut dengan ular. Tahu kau? Karena ular itu jalan dengan perut. Kau pikir iblis jalan dengan perut? Artinya ini bukan sebuah alegori atau perumpamaan, tapi ini letterlek. Kenapa? Karena memang yang menjadikan Hawa itu sesat adalah ular. Karena ular itu adalah hewan ternak, bukan iblis. Kenapa kalian menipunya besar banget? Kenapa kalian penipuan yang kalian lakukan ini terlalu besar loh, brother, menyesatkan kalian ini? Jelas di ayat ini, kuulangi sekali lagi. Kau tahu tentang ular? Ular itu bukan alegori tentang iblis. Paham kalian? Ular itu termasuk dalam hewan ternak. Dari mana aku tahu? Nih, ku bacakan ayatnya. Adapun ular, ayat pertama, kau baca kitab Kejadian itu nomor 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Artinya ini bicara harfiah. Makna sebenarnya bahwa betul ada makhluk yang bernama ular di situ. Tadinya ular ini jalan pakai kaki. Gara-gara dia menyesatkan, dia dikutuk Tuhan jalan pakai perut. Tahu kau? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Bahkan Tuhanmu mengatakan ular itu tadinya adalah hewan ternak di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Ini bicara tentang ular dalam makna sebenarnya, bukan bicara tentang iblis. Iblis jalan pakai perut emang. Bahkan iblismu mampu membawa Yesus ke dalam bumbung atap. Nah, di sini bicara tentang ular betulan, di mana di sini ular berjalan dengan perut dan akan menjalar dan debu akan menjadi makanannya seumur hidup. Dan aku belum pernah mendengarkan jurnal ilmiah ular makan debu kecuali vakum cleaner, itu baru terpenuhi nubuatan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya keturunan siapa? Keturunan ular. Waktu Yesus disalib, di mana ada ular? Ada gak ular waktu Yesus disalib? Ada-adanya kau ini. Tumitnya pula kau bilang hancur. Kepala ular mana? Kepala ular hansip Romawi. Maksudnya kalau dipijak Yesus mungkin hancur, iya. Tapi sebutkan dulu siapa yang udah impoten orang hansip Romawi yang kepala ularnya dipijak sama Yesus. Ada-ada aja kalian ini loh. Lalu kalian maknai itu sesuai dengan doktrin agama kalian. Sementara di situ secara konteksnya Tuhan sedang berbicara kepada makhluk yang disebut hewan ternak, bukan iblis. Apa kalian mau bilang hansip Romawi itu adalah jelmaan ular? Kecuali kalian akui, iya Ripa, ularnya hansip Romawi yang dipijak Yesus sehingga hancur. Retak langsung ularnya. Ular mana itu? Ular abangnya. Mana ular? Ada ya kalian ini loh. Melanjutkan lagi. Jadi yang kami pahami memang demikian, bahwa itu merupakan penggambaran, itu merupakan nubuat, penggambaran tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Bagaimana kita bisa melihat dia menderita di sana dengan paku ditancapkan ke bagian kaki ketumitnya, ya. Itu merupakan penggenapan daripada ayat itu. Dan
Kenapa kalian nggak itu, menuhankan Panji kepala ular Panji itu, aja, Panji manusia ular? Kita bisa Oi, maknai Romen, bahwa itu jangan-jangan merupakan Tuhanmu itu si itu loh. Ya. Romen, kau tuhankan si Panji, dia bisa menguasai ular loh. Dia aja tuh, jangan-jangan dia loh keturunan Adam Hawa yang bisa menguasai ular kepala itu loh. ular ini gambaran daripada si jahat, si iblis yang telah menyeret Kau suka-suka manusia, mamak moyangnya ngomong. ya, menyeret manusia Sejak kapan pula itu? Di mana itu dari tertulis hadapan di situ? Allah, membawa mengenumi Itu ular betulan loh. Oi, berontak kepada itu betulan penciptanya. ular loh, oi. Ya, Itu bukan penggambaran kejahatan. Memang si ular betulan itu. Ya Allah. ya. Jadi Lebih baik kau menuhankan si Panji petualang. Jangan-jangan si Panji pernah mijak kepala ular loh, karena kawannya ular. Nyungsep ke bawah. Apa sih di bawah hantu laut ini? udah mulai minta turun. Enggak bagus sebenarnya. Ada entah apa-apa deh tadi. Sembarangan ngomong. Itu ular betulan, bukan ular-ularan. Kecuali kalian akui ularnya si Romawi dipijak Yesus, pecah palanya. Ular mana woi yang pecah? Pala ular siapa pecah woi? Apa ini woi? Bicara nubuatan kok malah tidak tergenapi? Astagfirullahaladzim. Ini parahnya kalian, ini pantas kalian masuk neraka jahanam loh. Suka-suka bapak moyang kalian mengajarkan ajaran kalian di sini. Di mana itu tertulis begitu pengajaran itu? Ular siapa itu? Hah? Ular Bang Iyong mungkin yang perlu dipijak sama Yesus. Ya, ya, Uni izin bertanya Uni. Iya. Monitor ya. Uji ini izin bertanya Uni mau bertanya nih. Ada statement komentar di bawah yang mengatakan katanya ini Uni, sampai kapan katanya perpecahan dan permusuhan ini berakhir? Maksudnya di sini Islam dan Kristen. Silakan Uni. Yaudah, saya jawab. Sebenarnya perpecahan itu Tuhan kalian yang menjadi asbab. Kenapa dia lahir nggak ngaku-ngaku jadi Tuhan? Coba kalau dia lahir datang ngaku Tuhan, kita nggak perlu berdebat kok. Kenapa kalau Bang Datuk nanya sama kalian orang Kristen, mana dalilnya Yesus mengaku Tuhan? Ada, ini ada dalilnya. Ngapain kita berdebat? Kan gara-gara Tuhan kalian nggak mengaku Tuhan tapi dia dituhankan, makanya kita berdebat. Ini salahkanlah Tuhan kalian. Karena kami nggak mau kalian merusak peradaban. Masa ada orang nggak pernah ngaku Tuhan tiba-tiba kalian Tuhan kan terus kalian bilang dia di sini Tuhan. Kami sebagai rakyat Indonesia yang menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan anak bangsa kan tidak mengizinkan kalian menyesatkan manusia kan? Menyesatkan itu artinya apa? Membawa paham yang tidak pernah diajarkan, yang tidak mengikuti standar akademik, yang sangat-sangat tidak berdasar dan juga menyimpang dari pemikiran logika manusia. Itu namanya penyesatan yang tidak pernah diajarkan seumur hidup oleh para nabi Israel contohnya. Nah tiba-tiba kalian bilang Yesus adalah Tuhan. Lah, kalau seandainya Yesus terang-terangan mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan gak malu-malu mengakui bahwa dia Tuhan waktu itu, ngapain kita berantem? Kan gampang kalian menjawab, mana dalil bahwa Yesus mengaku Tuhan? Ada tuh dalilnya, ini dia. Ribet kali kita. Mana Yesus mengaku teos? Ada ini dalilnya? Oh ya udah, berarti ada perintah kalian menteoskan dia. Gak perlu kita berdebat. Ini gara-gara Tuhan kalian ini. Gara-gara dia lahir ke dunia 33 tahun menjadi asbab perpecahan. Siapa yang bilang? Dia juga. Jangan salah katakan aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Kan gitu. Kan dia yang mengatakan begitu. Artinya kalau kita bertengkar ya gara-gara dia lah. Tidak mungkin gelap bersatu dengan terang. Menurut kalian kami ini kan gelap, kalian kan terang menurut kalian. Ya udah, salahkanlah Tuhan kalian. Kalau kalian bertanya itu kepada kami umat Islam, kenapa manusia bertengkar? Maka kami akan mudah menjawabnya. Kata Allah, sesungguhnya mudah saja bagi Allah ingin menjadikan kami satu kaum saja, kita satu kaum saja. Tapi Allah ingin menguji kita satu sama lain. Dengan cara apa menguji? Allah ingin menguji kami umat Islam. Apakah ketika iman Islam yang kami mampu buktikan kebenaran ini, kami berbagi dengan kalian atau tidak? Ketika kami sudah belajar, kami bagi atau tidak? Atau kami nikmati sendiri atau tidak? Tapi kalau di kitab kalian kan Tuhan kalian yang menginginkan. Jangan katakan aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki tidak bisa menjadi pengikutku. Nanti kalau kalian bertengkar dengan keluarga kalian bertengkar dengan kami, itu karena Tuhan kalian lah. Salah kalau Tuhan kalian, jangan kami yang kalian salahkan. Kan begitu. Silakan Bang Wele. Iya, itu yang komen di bawah sudah naik itu kayaknya. Bang Rizky ya. Silakan. Ya, Rizky, silakan Rizky. Anda tadi bawa kata Allah ya. Lanjut. Silakan. Rizky, silakan. Ya, memangnya kalau kalian pikir kalau Kristen kalian hina Tuhannya, dia mau masuk Islam. Yang ada dia malah tambah benci tahu sama Islam.
Enggak ada bang, malah yang banyak masuk bang. Besok malam atau nanti malam atau besok malam atau nanti malam ada yang mau mualaf bang. Tidak ada urusan dengan orang yang curhat. Ya, saya ada urusan dengan orang yang mau bertarung secara argumentasi di hadapan saya. Tapi bawa data jangan ngaco. Entah apa-apalah nenek moyangnya yang dia ular manusia, keturunan manusia akan memijak kepala ular. Mana itu? Itu waktu disalib ular siapa yang dipijak? Nggak tahu kan, itu kan cuman prototype. Apa-apaan ini? Ajaran palsu. Prototype pula lah. Kitab orang Yahudi kalian bilang prototype. Kalian tanya maknanya apa? Kalian yang jawab. Siapa yang bilang? Aku sendiri. Dari mana? Dari Roh Kudus. Dari mana kami tahu kalian Roh Kudus bukan hantu belau? Ya karena kami adalah anak Tuhan. Suka-suka kalian aja lah hidup ini ya. Kampret. Oke, lanjut pasien berikutnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu Bang Waling, ada siapa dulu Bang Waling? Iya, mungkin Bang Iyong ini ya mau bertanya. Ya, saya nggak mau bertanya. Terima kasih Waling. Ya, keluarnya apa Bang? Saya yang nanya sama Siu Iyong. Saya yang tanya sama Iyong, dia nggak mau bertanya. Saya yang tanya. Enggak, saya nggak mau jelaskan apa yang saya jelaskan dengan orang lain itu nggak ada urusan sama kamu. Saya mau pertanyaan baru buat kamu ya. Pertanyaan saya satu ya. Ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk, waktu dia memakan buah itu, dia tahu nggak perbuatan dia itu buruk atau baik? Kan yang memberi buah itu Hawa. Hawa kan yang lebih dulu memetik. Yang memakan itu. siapa? Yang memakan siapa? Nah, Yang memakan siapa? Ketika Hawa memetik buah itu, Yang tentu saya Hawa tanya nih nikmati memakan buah bukan itu. memetik. Iya. Yang saya tanya Tunggu dulu. ketika Adam dan Hawa memakan, saya kok bingung dengan kalian. Ditanya ayam jawabannya bebek. Saya nggak bertanya petik memetik. Saya bertanya makan memakan. Dua-dua makhluk ini makan nggak buah itu? Makan nggak? Iya makan. Makan nggak? Adam dan Ya Hawa kan sudah, memakan pertanyaannya, buah itu. ketika mereka memakan buah itu, mereka tahu tidak perbuatan memakan itu adalah perbuatan baik atau buruk? Mereka tahu nggak itu? Dia tentu dia tidak tahu. Oke, tidak tahu ya. Oke, mantap. Artinya Berarti gini, apa? jadi ketika dia makan, Bukan begini. Kenapa harus begini? Saya mau tanya. Saya tidak bertanya ketika sudah makan. Saya tanya sebelum dia memakan buah itu, dia tahu tidak kegiatan memakan itu adalah perbuatan baik atau buruk? Dia tahu nggak? Kok ribet banget sama kalian ini loh. Rif, kan perintah Tuhan ketika Adam di Taman Eden, perintah Tuhan semua buah yang ada dalam Taman Eden ini kamu boleh makan, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Kalau engkau makan, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya, kamu nggak usah jelasin tuh. Aku juga baca Bible-mu loh. Oyong. Iya. Pertanyaanku, Oyong, ketika mereka berdua memakan itu, mereka tahu nggak? Memakan itu adalah kegiatan yang baik atau buruk? Mereka sadar nggak? Mereka tahu nggak kalau itu perbuatan buruk? Tahu nggak itu kalau buruk? Tahu nggak? Tahu nggak dia? Sadar nggak dia? Makan memakan itu maksudnya apa kamu? Itu yang saya nggak tahu. Kau nggak pernah dalam makan. pikiran kamu. Kau nggak pernah makan. Kau nggak pernah makan. Kau makan itu Kalau adalah berbicara proses makan, memasukkan memakan makanan ke dalam sesuatu yang mulut. baik itu tidak masalah. Tetapi memakan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan itu yang menjadi masalah, Arif. Yang kutanya, ketika ada memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu, bukan makan nasi, hantu. Kau ini kok PA kali. Yang kutanya itu loh, ketika si Adam makan buah pengetahuan baik buruk itu, tahu nggak Itu dia yang memakan jelas. itu adalah baru perbuatan jelas baik atau narasi buruk? kamu. Masa kau bilang jelas sementara kita membahas tentang makan buah baik dan buruk? Memang ada makan apa lagi? Kok dongok kali sih lama-lama si Iyong ini? Kan konteks kita membahas tentang kitab Kejadian itu. Kenapa kau ini? Sengaja kau memperbodoh dirimu. Iya, terus Makanya kutanya, La ilaha illallah, gini kali lah kalian nih Oten.
Pertanyaanku, ketika Adam memakan dan Hawa memakan itu, mereka tahu nggak kalau perbuatan mereka itu adalah perbuatan buruk atau perbuatan baik? Sadar nggak mereka dengan perbuatan mereka itu? Sadar. Sadarnya apa? Kalau perbuatan itu buruk atau baik menurut mereka? Menurut kau? Karena ketika mereka memakan, ya, mereka harus menerima konsekuensi. Gimana Apalah kau saat itu? Nilo, yang ditanya apa? Yang ditanya apa kok? Waduh, ini Aku nggak saya mau bertanya jelaskan nih, konsekuensi. gimana? Saya mau jawab. Yang Akan ku jelasin tanya sama itu, kamu. si Adam, kau dengar dulu pertanyaannya apa? Si Adam itu tahu tidak kalau makan buah itu buruk atau baik menurut kau? Makan buah itu baik atau buruk menurut kau? Menurut agama kau? Buah yang bagaimana dulu? Kalau Menurut buah yang agama kau, baik, makan buah itu baik atau buruk? Kalau buah yang baik itu Memang tidak ada masalah. gila-gilanya kau. Yang kita bahas ini buah pengetahuan baik dan buruk. Kau Itu memang kok jelas kotor. kok pertanyaan Kita kamu sedang harus tidak jelas membahas buah seperti manapun. itu. Berarti buah pengetahuan baik dan jahat itu salah. Berarti kau sama kayak Ketika- anak PAUD. Sementara kita sedang membahas buah pengetahuan baik dan buruk. Lalu kau tanya lagi buah apa? Emang Adam makan buah apa aja? Yang ku tanya tentang Adam yang memakan buah pengetahuan baik dan buruk yang dilarang Tuhan itu. Menurut kau, perbuatan memakan buah itu perbuatan buruk atau perbuatan baik? Kayak gitu pun kau nggak mampu menelaah pertanyaanku. Kau lebih rendah Perbuatan daripada buruk. anak PAUD loh. Anakku aja Perbuatan ngerti buruk nih. itu. Nah, Perbuatan buruk. gitu aja pun kau nggak bisa susah Ini kau baru tangkap. jelas Oke, pertanyaan perbuatan kamu. buruk. Tadi Adam tahu nggak kalau itu sulit perbuatan saya buruk? tangkap. Bukan jelas kau yang bukan pertanyaanku yang nggak jelas. Kau yang terlampau dongo. Kita lagi membahas tentang konteks kitab Kejadian. Ya, orang di sini semua tahu itu. Nah, Iya, sekarang saya pertanyaanku tahu juga. selanjutnya. Adam tahu nggak kalau yang dia lakukan itu buruk? Adam tahu nggak kalau yang dia lakukan itu Iya, adalah perbuatan Adam buruk? tahu. Tahu nggak? Iya, Adam tahu. Nah, inilah berarti dongok lagi nih. Katanya Adam tahu perbuatan mana yang baik dan yang buruk setelah memakan buah itu. Iya, ketika dia Makanya memakan udah tahu buah itu itu, perbuatan buruk. Kan lucu Rif, Tuhan. maka mata rohaninya terbuka. Dia tahu baik dan jahat. Itu Itu setelah narasi makan. saya. Yang kutanya waktu dia memakan. Kau ngerti nggak? Kau ngerti nggak? Kau makan nasi. Sebelum makan nasi kau cuci tangan dulu. Ketika kau memasukkan nasi ke dalam mulutmu, kau sedang proses makan nasi. Setelah nasi kau masukkan ke mulut kau telan bulat-bulat, itu sudah kau makan. Yang kutanya itu ketika dia memakan itu, hendak memakan itu, dia tahu nggak perbuatan itu perbuatan buruk ketika dia mau memakan buah itu, ya, dan proses memakan itu. Bukan setelah memakan itu. Yang kutanya, masa kau nggak ngerti bahasa Indonesia dari tadi dong? Kok nak Jadi banget. sebelum buah itu masuk dalam mulutnya, tentu dia tidak tahu. Nah, artinya dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu adalah perbuatan buruk, betul? Iya. Setelah dia makan baru dia sadar kalau itu perbuatan buruk. Rome, Tanya aja langsung sama Adamnya. kan Anda udah tadi saya sama si Oyong dulu. Nah, kalau Anda nggak bisa jawab nggak usah, brother. Saya kan nggak paksa Anda untuk jawab. Saya hanya mau berdiskusi sama orang yang bisa menjawab. Nah, artinya kau mengakui di sini bahwa dia itu ketika melakukan perbuatan buruk itu dia nggak tahu kalau itu perbuatan buruk. Betul nggak, Oyong? Kecuali kau mau berputar-putar lagi. Menurut kau kayak mana, Oyong? Oyong. 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 Udah mabuk kecubung si Oyong. Ya dibully lah, masa enggak pula? Udah ya, teman-teman perhatikan. Pertanyaan saya ini konsekuensinya adalah menghancurkan doktrin mereka. Kenapa saya bilang menghancurkan doktrin mereka? Kalau seandainya Adam itu ketika memakan itu dia tidak tahu kalau itu perbuatan buruk lalu Tuhan mengutuk dia, maka Tuhannya kelewatan. Kenapa saya katakan kelewatan? Tuhan menghukum manusia yang tidak sadar akan kesalahannya dan dia nggak tahu kalau itu perbuatan jahat. Karena dia belum memiliki pengetahuan baik dan buruk. Sama seperti kalian memotong kepala anak kalian yang umur 5 tahun yang nggak tahu ketika memecahkan piring itu mengakibatkan kehilangan piring. Ini Tuhan yang zolim, ya. Bagaimana mungkin ada Tuhan menghukum manusia yang tidak sadar akan perbuatannya sendiri? Ini Tuhan yang mengerikan, kawan-kawan. Makanya saya bilang, ketika ada makan buah pengetahuan baik dan buruk dan dia tidak sadar bahwa itu keburukan, dihukum.
Ketika Daud dengan sengaja menipu bapaknya, nggak dihukum. Yakub, sorry. Ketika Yakub dengan sengaja bersama dengan mamanya menipu, nggak dihukum. Ketika Daud mengambil bini orang, mengutus Uria bin laki orang untuk mati supaya bisa mengambil bini orang, nggak dihukum. Ketika Sarai nggak mau berbagi, diam dulu, aku lagi, kau dari tadi diam, aku lagi ngomong sama netizen, kau ganggu aku aja. Ketika Sarai tidak mau berbagi warisan dengan Ismail, diusirlah si Hagar. Padahal dia yang suruh si Hagar untuk ditiduri Abraham supaya punya anak. Diusir, Tuhannya nggak marah. Giliran Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk aja, Tuhannya mengutuk Adam dan Hawa dan mewariskan dosanya kepada seluruh keturunan Adam, sehingga kata mereka tidak ada manusia yang mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tahu-tahu Henok Elia naik ke surga. Apa-apaan yang kalian ajarkan di Komal Islam ini? Semua yang kalian ajarkan itu terbantahkan oleh realitas konkret yang ada di kitab kalian. Masih pantaskah kalian berkata bahwa yang kalian ajarkan ini adalah kebenaran? Karena bertentangan antara doktrin dengan ayat, doktrin dengan logika. Apa-apa ini namanya khotbah. Aku menginjili tanpa persepuluhan. Kalian diam, aku pendetawati kalian ya. Ini gereja Arif RH ya. Di mana kalian menipu, di mana kalian logical falasi, standar janda kalian. Aku sebagai pendetawati ini bukan ruang khotbah, ini ruang khotbah aku. Aku di sini pendetawati. Dia kau dari tadi kutanya. Bukan ngomong siapa? Ya, siapa yang mau diskusi sama aku? Dan tadi kutanya diam. Satu-satu diam kalian. Siapa yang maju? Jos atau Oyong? Maju. Marley. Siapa yang mau jelaskan buat tadi? Apakah semua buah yang ada di Taman Eden itu sama? Aku nggak tanya tentang buah semua. Aku mau tanya, nggak ada urusannya sama aku. Apa urusannya sama buah-buah? Saya mau tanya sama kamu. Nggak ada urusannya sama aku, bukan kitabku itu. Ngapain kau pikirkan buah-buah yang di Taman Eden? Gila aja kau. Ada perbedaan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, dengan buah apa urusannya sama aku? Mau buah apa kek? Termasuk buah pohon kehidupan. Nggak ada urusannya sama aku. Diam kau dulu, Pak. Ya apa urusannya dengan buah-buah yang Taman Eden? Mungkin dia seperti durian, mungkin ya apa urusannya? Ya apa urusannya? Apa urusannya bentuk buah itu? Mau bentuknya kayak kepala kau pun? Bertanya, kau minta debat. Aku nggak bertanya. Aku nggak bertanya. Lucu kau. Woi, kalian diam dulu. Debat, woi. Kau diam dulu. Ini yang ngomong siapa ini? Tentu buah yang dia siapa yang mau bicara? Tunggu dulu. Ini yang mau bicara siapa dulu? Satu dengan jenis. Ini kenapa sih penipu ini nih? Kau mau ngomong apa? Aku nggak tanya kok jenis-jenis buahan. Gila kau. Karena aku yang kutanya Adam itu sadar dilarang oleh Tuhan. Nah, tadi kau yang bilang kalau dia itu, ini siapa yang ngomong ini? Siapa yang mau ngomong ini? Kau, Oyong atau Jos? Saya, Coba. Oleh Tuhan. Udah turun satu dulu, turun kau Oyong, si Jos sama aku dulu. Diam kau Oyong, kau nggak bisa diam kau nggak ada adab kau. Si Jos mau bicara, kau ngomong aja dari tadi entah apa-apa. Kau yang bilang tadi Adam nggak sadar dengan perbuatannya, kau pula yang meralat kembali omongan kau. Tahu kau kalau blunder kan? Sekarang kau Jos maju sama aku. Pertanyaanku sama. Sadar nggak Adam ketika dia memakan buah? Kau kutanya sudah kau. Giliran nggak aku suruh jawab kau jawab. Memang nggak ada adab kalian ini loh. Kutanya kau sekali lagi. Ketika Adam makan buah itu, dia tahu nggak kalau yang dia lakukan itu adalah sebuah kejahatan atau keburukan? Jawab. Iya keburukan. Karena Bapak sudah memberitahukan. Nah, berarti diam dulu. Jangan, aku tidak meminta alasannya. Aku cuman. Kau minta pertanyaan. Aku nggak nanya alasannya. Kalian ini kenapa? Aku udah kau jawab, kau jawab kan? Kutanggapi jawaban kau kan? Aku tanya alasannya apa? Ngapain kau jelaskan? Nah, kan kau bilang, iya berarti Adam sudah tahu kan, Jos? Kalau itu perbuatan salah, udah tahu kan? Iya. Udah tahu. Kalau itu perbuatan salah. Nah, berarti Adam itu tahu mana perkara baik dan buruk bukan setelah makan buah itu, tapi sebelum makan buah itu. Lalu buat apa nama buah itu dikatakan buah perbuatan baik dan buruk? Apa-apaan ini kalian ini? Aneh-anehnya kalian ini. Berarti Adam tuh sudah tahu mana baik mana buruk dari awal. Itu karena dia sebelum makan buah itu. Setelah apalah ini? Kau diam dulu. Aku lagi ngomong sama si Jos. Kau ini dijawab, kau tidak.
Kau Kawan dijawab, kau kau yang tidak mau terima motong. jawaban. Bukan aku nggak terima, kawan kau motong barusan si hantu belau ini. Kau dipotong. Nah, kalian di sini 4 orang di Komal Islam ngomong suka-suka bapak moyang kalian. Ya, jadi aku harus tegas sama kalian. Sekarang Kau sama yang kau. suka. Kan kau yang Kau jawab. yang suka ngomong Aku- suka-suka. Ya udah kalau gitu nggak usah kau ngomong. Aku sama si kebenaran, si kehantuan ini. Kau masih mau ngomong sama aku nggak? Udahlah masuk Komal Islam, ngatur-ngatur pula kalian oten di sini. Suka-suka bapak Iya, apa moyang jawaban, kalian apa kalian di jawaban? sini ya. Nah, kan Iya, kau apa jawab jawaban? tadi. Iya, kan kau yang bilang tadi bahwa Adam itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Berarti Adam itu sudah tahu mana baik, mana buruk sebelum makan buah itu, bukan? Berarti udah tahu dia mana baik, mana buruk. Iya. Sejak sebelum makan buah itu. Iya, saya Nah, ikuti. lalu Saya kenapa ikuti nama kemauan pohon itu? dia. Nah, berarti gini. Bukan saya ikutin. Apa ini? Ya, berarti Adam itu dari awal sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik. Mari kita baca teman-teman ya. Nah, ini nih baru mantap nih. Kau yang lain diam dulu. Mantap memang saya. Ya, mana pohon pengen Berarti Tuhan kau berbohong lagi. Ya, sesungguhnya manusia suka-suka itu, kau. nah kau baca di Kejadian pasal 3 nomor 2, kan kau kalau aku bacakan ayat kau bilang suka-suka, kau mau diskusi atau enggak nih? Giliran orang ngomong kau baca. potong tadi sih. Yaudah, kau baca Kejadian 3 nomor 22. Berfirmanlah cantik. Tuhan Allah. Ini kan aku baca. Karena kau bilang aku Iya, cantik, aku agak cantik. lembutkan suaraku sedikit. Ya, nah diam kau, aku lembutkan suaraku. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Loh, ada apa dengan Tuhan kau ini? Kan manusia dari awal sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kau sudah mengakui tadi bahwa Adam sebelum makan buah itu sudah tahu mana baik, mana jahat. Berarti sejak awal manusia manusia itu pertama kan Adam. sudah sama seperti Ini mau Tuhan. dijawab atau? Apa? Ini mau Bentar dijawab atau dulu, kau yang jawab? ini bukan Kau yang pertanyaan. tanya, Pertanyaannya Jos, sabar dulu. belum. Sabar dulu, Jos, ya, udah Dengar sabar dulu. dulu lah, Jos. Ganti-gantian Jos ya. Tidak, masalahnya Kau kan dia tanya, ganteng dia kata jawab. mamamu. Mana ada aku jawab sendiri, aku kan belum bertanya. Katanya kau ganteng kata mamamu. Orang ganteng nggak boleh kayak si hantu belau ini, motong-motong ya. Oke, salam. Jos, perhatikan. Salom diam dulu, Salom ya. Salom diam dulu, Salom di mute dulu. Aku lagi sama si Jos berurusan ya. Jos dengar baik-baik pertanyaan Tante ya. Pernyataan Tante. Tadi kau yang bilang Adam itu sudah tahu mana baik, mana buruk sebelum memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Tapi lucunya Tuhan kau bilang dalam kitab Kejadian pasal 3 nomor 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya dan mengenakan padanya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Loh kok gitu? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bukankah menurut kau Jos, manusia itu dari awal sudah tahu mana baik mana jahat, mana baik mana buruk sebelum memakan buah itu. Tapi kata Tuhan kau dia tahu mana baik mana buruk setelah makan buah itu. Mana yang betul ini Jos? Saya jawab. Ada apa dengan agama Saya jawab. kalian ini? Jos yang ganteng. Pertama, pertanyaanmu. Kenapa tadi kau bilang manusia apa tadi? Fokus Jos, fokuslah. Kau ini nggak fokus kau nggak suka aku sama orang yang nggak fokus ini loh. Tidak, Pernyataanmu yang kau harus ingat. Standing point proposisinya adalah pernyataan kau. Poinnya. Pernyataan kau Poinnya bahwa Adam. Poinnya adalah kau bilang Adam sudah tahu mana baik mana buruk sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Iya, oke, Tahu itu bertentangan dengan jawabannya Tuhanmu. Tuhanmu bilang dalam kitab Kejadian pasal 3 bahwa justru setelah makan buah pengetahuan baik buruk baru tuh manusia sama seperti dia, tahu mana baik mana buruk. Mana yang betul ini? Pusing Iya, sesudah dia memakan buah itu. Tapi katanya tadi sebelum makan buah itu dia sudah tahu mana baik mana buruk. Manalah satu ini Jos. Coba kau Nama bacakan Jos, tapi kelakuan Jos. Coba Rifa, coba kau bacakan yang terakhir tadi Rifa. Bang Datuk di mute dulu. Coba kau bacakan yang terakhir. Si Jos ini dari suara-suaranya kayaknya baik dia ini kayaknya ya, nggak tahu lah aku. Kejadian pasal ketiga nomor 22.
Berfirmanlah Tuhan Allah. Ini kan ku bacakan kau. Kau udah muji aku Iya, cantik saya tadi, dengar. makanya aku baik sama kau ya. Sesungguhnya manusia. Iya, diam kau dulu, karena aku baca ini. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang Iya, jangan sampai sesudahnya ia kan? mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan. Iya, kata Tuhan kau sesudah makan buah itu dia tahu mana baik mana buruk. Tapi kata kau tadi sebelum Iya, itu dia udah tahu Tuhan mana baik mengatakan mana buruk. Mana yang itu. betul kau atau Tuhanmu? Iya, setelah dia memakan buah itu, manusia Kau yang salah berarti. Kelar kejadian. Mengaku kau salah dulu, minta ampun kau sama Tuhanmu Manusia. dulu. Kau pindah Tuhanmu. Ampuni aku Tuhan bilang. sebelum dia memakan, Tuhan sudah memperingati jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Sesudah dimakannya itu. Tahu nggak dia kalau makan buah itu baik atau buruk? Dia tahu nggak baik dan buruk sebelum makan buah itu? buruk. Iya. Saya ikuti. Tahu dia, tahu dia, tahu dia, tahu. Sesudah Bukan dia makan kemauanku, itu, Yesus berfirman, pemahaman Tuhan kau berfirman loh, lagi. Jos. Buka Siti, Jos. Diam dulu, biar kau paham maksudku. Kan kau yang bilang, Jawab. Rifa yang cantik. Kok lelah pula kau? Aku yang lelah menghadapi kau loh. Kau pula yang capek. Herannya aku kau. Aku yang ini kau bilang tadi. Kau ingat nggak kau bilang apa tadi? Buka Siti Jos, kau ingat nggak kau bilang gini tadi? Adam itu sudah tahu mana yang buruk ketika dia sebelum Iya. memakan buah itu. Ingat nggak kau? Sebelum dia Ingat. memakan, Nah, Yesus sudah berarti memperingatnya. dia sudah. Iya, berarti dia sudah tahu kan mana baik mana buruk sebelum makan itu. Kata Terus? kau. Ragu kau menjawab sekarang. Iya, iya betul. Apa itu terbagi berbagai macam jawaban tuh. Kalau kau tanya sama perempuan makan deh, bisa jadi iya, bisa jadi enggak itu. Apa Kau udah kayak yoga kau. Cepatlah, apa maksudnya itu? Tahu nggak dia kalau itu perbuatan buruk atau baik? Ya buruk. Tahu nggak dia? Tahu, sadar dia. Memang Buruk, itu perbuatan iya, buruk, buruk, tapi iya, sadar nggak kalau perbuatan itu perbuatan? Sadar. Sadar dia, sadar. Nah, sadar dia. Kata Tuhanmu, justru dia tahu baik buruk ketika sudah makan buah itu. Mana yang betul ini Tuhanmu atau kau? Iya, itu kan pernyataan Tuhan kepada Adam. Dia sudah mengetahui. Ya baik mana dan yang betul buruknya, ini? sama Tuhanmu seperti mengatakan kita. dia tahu baik buruk setelah makan buah. Kau bilang sebelum makan buah. Siapa yang betul, kau atau Tuhanmu? Mana yang bisa kuikuti ini? Makanya dibuatkanlah pakaian Buka dari kulit Siti, lembu. Jos yang betul lah. Jangan bikin pusing adek bang. Bang, daripada adek abang bikin pusing ini, mending Selesai abang ini traktir bicara adek makan dengan lobster. perempuan ini. Mengalah adek Kita sama abang. Baru satu kata dia, Kau satu paragraf. jangan kau salah-salahkan gender. Bukan gitu bang. Adek ini kelimpungan jawaban abang itu bikin adek tidak akan memilih abang menjadi pasangan hidup adek. Abang plan. Hari ini abang bilang cinta, besok abang bilang nggak cinta. Abang bilang tadi, abang bilang Adam sudah tahu mana baik mana buruk sebelum makan. Terus abang bilang lagi dia tahu baik buruk setelah makan. Mana satu yang betul abang? Bahaya lo abang ini lo kalau seandainya menjalin kasih dengan perempuan suka nenek moyangnya aja. Hari ini bilang iya, besok bilang enggak. Mana yang betul? Itulah kenapa wanita tidak bisa dilawan ya seperti ini. Kita baru satu kata. Mulai nyerang pribadi. Janganlah kayak gitu. Dia sudah Mama satu Tuhan abang paragraf. perempuan lo bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas Pak Ustaz. Jelaskan sudah. Ya, Nggak sanggup, Assalamualaikum adek. Nggak sanggup, warahmatullahi adek. wabarakatuh, Ustaz Tata. Nggak sanggup adek. Ampun adek. Ampun sit. Ampun. Masuk Pak Ustaz. Masuk Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Salam, lanjutkan. oke. Adek. Angkat tangan adek. Oke. Sus Yesus. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.